Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Chen Ping'an yang melanjutkan perjalanan kembali dan selama perjalanan dia membangkitkan 4 tokoh yang menjadi legenda dengan menghabiskan koin salju yang banyak. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Chen Ping'an akhirnya dapat meninggalkan tanah suci bunga teratai yang tampaknya tak berujung. Setelah pendeta Tao tua itu menghilang, hal pertama yang dilakukan Chen Ping'an adalah bertanya-tanya tentang tahun berjalan di negara Jin Utara. Dia benar-benar takut bahwa seperti yang dikatakan buku, 60 tahun di pegunungan akan setara dengan 1000 tahun di dunia fana. Jika dia ditipu oleh pendeta Tao tua itu dan terjebak di tanah suci bunga teratai selama 10 tahun atau beberapa lusin tahun, maka kemungkinan besar dia bahkan tidak dapat menemukan musuhnya untuk membalas dendam. Tidak hanya itu, dia juga telah kehilangan ki abadi. Untungnya, dia dapat bernapas lega setelah bertanya kepada seorang pedagang di jalan resmi di luar negara Jin Utara tentang hal ini. Itu baru berlalu dari tahun ke-6 Guangxi ke tahun ke-7. Saat ini juga sedang musim gugur di benua daun parasol, dan istilah matahari juga mirip dengan tanah suci bunga teratai. Saat itu hampir pertengahan musim gugur. Chen Ping'an kini memiliki trauma mental tentang negara Jin Utara, jadi dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia melanjutkan perjalanan ke utara. Awalnya, ia ingin melihat gunung damai dan tenang dari kejauhan, terutama karena ia telah mendengar banyak tentang reputasinya sejak lama. Namun, ia jelas tidak ingin melakukannya lagi. Selain itu, ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yao Fei dari Istana Spring Tide, Lu Fang dari Puncak Bird's Eye View, pendekar pedang pengembara Feng Qingbai, dan para dewa dunia lain-lainnya. Jadi, yang ingin dilakukan Chen Ping'an hanyalah menemukan stasiun feri abadi dan segera kembali ke benua botol harta karun timur. Meskipun Pak Tua yang telah memperingatkannya untuk tidak kembali ke kota kecil itu dalam waktu 5 tahun setelah meninggalkannya, peringatan itu secara khusus hanya ditujukan ke kampung halamannya. Masih banyak tempat lain yang bisa ia kunjungi. Misalnya, dia bisa pergi ke kota naga tua tempat Fan Er tinggal, negara Azur Phoenix tempat Zhang Xianfeng dan Xu Yuanxia pernah berkelana, negara sisir air tempat pedang suci Song Yuxiao berada, danau gulungan bambu tempat guru Gu Ken membawanya, akademi di negara Sui besar tempat Li Baoping dan yang lainnya belajar, dan seterusnya. Ada banyak tempat yang bisa ia kunjungi. Bagaimanapun, yang terbaik adalah ia meninggalkan benua daun payung sesegera mungkin. Chen Ping'an menyimpan payung kertas minyak yang masih ada di tangannya bahkan setelah ia meninggalkan tanah terberkati bunga teratai. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan resmi, gadis kecil kurus itu terus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil bertanya, "Di mana ini? Ini bukan negara Taman Selatan, kan?" Ia tidak mengerti sepatah kata pun ketika Chen Ping'an menanyakan tahun kepada pedagang itu tadi. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Beban kecil yang tidak berguna ini yang mengikutinya adalah alasan lain mengapa ia ingin meninggalkan benua daun payung sesegera mungkin. Membawa gadis itu berkeliling sama sekali berbeda dengan bepergian bersama Lu Tai. Memang, keadaan akan menjadi sangat merepotkan jika mereka bertemu dengan para pembudidaya gelandangan yang bertindak sebagai bandit. Namun, kesuraman dalam pikiran Chen Ping'an menjadi lebih buruk ketika ia memikirkan Lu Tai dan juga pria yang telah menjual tang hulus di kota kecil itu. Pemurni ki dari pegunungan seringkali dapat mengamati dunia melalui telapak tangan mereka, terutama setelah mereka menjadi makhluk abadi di bumi. Meskipun mereka tidak akan setahu dan hadir di mana-mana seperti pendeta Tao tua di tanah suci bunga teratai, mereka masih dapat melihat dan mengetahui cukup banyak hal untuk membuat orang merasa tidak nyaman. Dia pasti perlu bertanya kepada kakek Cui Chen atau Wei Bo tentang kemampuan mistis ini saat dia kembali ke rumah di masa depan. Dia perlu memahami proses dan detailnya. Dan dia juga perlu memahami tabu dan batasannya. "Apakah ini kampung halamanmu? Apakah ini tempat tinggal makhluk abadi?" tanya Pei Qian. Chen Ping'an tidak dapat menahan tawa karena tidak dapat berkata-kata. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini bukan kampung halamanku, dan ini juga bukan tempat tinggal makhluk abadi." Melihat Chen Ping'an tidak mau mengatakan apapun lagi, Pei Qian tidak membahas topik ini dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia mengangkat tangannya dan mengusap matanya. "Ada apa?" tanya Chen Ping'an. Pei Qian mendongak dengan senyum yang mempesona dan menjawab, "Aku merasa sangat aneh, tetapi aku tidak dapat mengingat apapun. Saat itu aku sedang menyapu halaman di rumah Cao Qinglang, tetapi aku merasakan angin bertiup dan tiba-tiba aku menemukan diriku di sini." Chen Ping'an meliriknya. "Sebenarnya, aku sudah selesai menyapu halaman dan aku sedang duduk di bangkuku sambil memakan biji bunga matahari panggang." Pei Qian segera mengoreksi. Mereka berdua berjalan sekitar 10 kilometer, dan Pei Qian sudah kelelahan dan terengah-engah seperti sapi tua. Wajahnya mengerut dengan cara yang menyedihkan, dan dia berkata bahwa telapak kakinya sudah penuh dengan lepuh. Chen Ping'an menyewa kereta kuda dari samping stasiun relay. Setelah menegosiasikan harga dan menerima penawaran yang memuaskan, dia membayar uang dan mulai melakukan perjalanan ke utara dengan kereta tersebut.
Dia setuju untuk menghentikan kereta di sebuah kota prefektur yang terletak di perbatasan negara Jin Utara, 2 hari jauhnya. Bangsa Jin Utara di benua daun payung benar-benar berbeda dari bangsa Jin Utara di tanah terberkati bunga teratai. Bangsa itu telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun, dan semua orang sangat santai dan toleran terlepas dari apakah itu pejabat dari stasiun transit atau pejabat yang memeriksa paspor seseorang. Bahkan, mereka dapat tinggal di stasiun transit bahkan jika mereka bukan pejabat, selama mereka memiliki cukup perak di saku mereka. Ini adalah pertama kalinya Pei Qian bepergian dengan kereta kuda, dan gadis kecil kurus itu menganggap ini sebagai pengalaman yang sangat baru dan mengasyikan. Dia merasa sangat santai dan puas saat kereta bergoyang ke samping, dan dia sesekali menarik tirai untuk mengintip pemandangan di luar. Setelah datangnya musim gugur, orang sering dapat melihat hamparan perkebunan kesemek emas yang mempesona tidak jauh dari jalan resmi. Pei Qian tidak bisa menahan air liur, dan dia merasakan dorongan yang kuat untuk meminta Chen Ping'an meminta pengemudi kereta untuk berhenti sehingga dia bisa berlari dan mengambil seember kesemek. Saat Pei Qian mengintip keluar jendela, Chen Ping'an memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan 4 gulungan gambar dan memeriksanya. Semua poros gulungan itu berbeda, satu terbuat dari kayu cendana merah anti serangga, satu terbuat dari batu giok putih, dan 2 terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Keempat orang dalam gulungan gambar itu juga tampak hidup dan nyata. Wei Xian, kaisar pendiri Southern Garden Nation, duduk dengan gaya khas kaisar saat potret mereka dilukis. Ia mengenakan jubah naga emas, tetapi ia tidak tampak terlalu tinggi atau tegap. Sebaliknya, ia tampak sedikit pendek dan kurus. Ditambah lagi jubah naganya yang longgar, ia pun tampak sedikit canggung. Sui Youbian, wanita abadi pedang yang gagal naik ke surga dengan tubuh fisiknya, memiliki pedang di punggungnya dan tampak gagah dan gagah berani. Ia menatap mata orang yang sedang melihat gulungan gambar itu. Lu Baixiang, pendiri kekuatan iblis, mengenakan baju zirah merah terang. Tangannya bertumpu pada gagang pedangnya yang ujungnya menancap ke tanah, dan ia lebih tampak seperti Kaisar Fana daripada Wei Xian. Julian, maniak bela diri yang tewas di tangan Ding Ying, bungkuk, dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Matanya menyipit, dan dia tampak seperti orang tua dari pasar. Keempat gulungan gambar ini hanya memakan koin hujan gandum. Masalahnya, berapa banyak koin hujan gandum yang perlu dia berikan pada setiap gulungan agar orang yang bersangkutan keluar dan hidup kembali? Selain itu, klaim bahwa mereka akan setia kepadanya tanpa syarat adalah sesuatu yang masih harus dibuktikan. Mundur 10.000 langkah, Chen Ping'an adalah seniman bela diri murni yang bahkan memandang anggur manis emas, kegilaan mendalam, dan salju yang terhenti sebagai hal-hal eksternal. Pei Qian mencondongkan tubuhnya dan menjulurkan lehernya untuk melihat gulungan gambar Sui Youbian. Kakak perempuan ini sangat cantik, komentarnya dengan suara lembut. Chen Ping'an mengabaikannya dan dengan hati-hati menggulung keempat gulungan gambar itu. Dia tidak meletakkan gulungan gambar itu di dalam harta karun sakunya di depan Pei Qian, dan malah meletakkannya di samping kakinya. Dia tidak bisa menahan desahan dengan emosi dalam benaknya. Keempat leluhur ini terlalu sulit untuk dibesarkan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan leluhur pertama dan ke-15, terutama karena kedua pedang terbang itu mampu bertahan di dalam labu pemeliharaan pedangnya. Belum lagi koin hujan gandum, leluhur pertama dan ke-15 bahkan tidak mengharuskannya untuk menghabiskan 1 koin kepingan salju pun setelah mengalami begitu banyak pertempuran dan hidup bersama begitu lama. Chen Ping'an juga tidak perlu khawatir tentang pemurnian atau pemeliharaannya. Kenyataannya, Chen Ping'an memiliki platform pembantai naga, jenis batu asah terbaik di dunia dalam hal pemurnian dan pemeliharaan pedang terbang. Akan tetapi, Chen Ping'an tentu saja tidak ingin merusak panggung pembantai naga yang bertuliskan karakter Innocent dan Ning Yao sedikit pun. Untungnya, yang pertama dan ke-15 tidak pernah mengamuk mengenai masalah ini. Meski begitu, Chen Ping'an masih berencana untuk membeli platform pembantai naga kecil dari Sagi Ruan Qiong saat dia kembali ke prefektur mata air naga di masa depan. Dia tidak bisa memperlakukan kedua pedang terbangnya dengan terlalu buruk. Chen Ping'an tidak akan berhemat dalam pembelian ini bahkan jika itu berarti berpotensi menggunakan koin tembaga esensi emas alih-alih koin hujan gandum. Dia menatap gadis kecil itu. Pei Qian juga menatapnya, dengan kekhawatiran mencengkeram hatinya. Dia takut dia akan menendangnya dari kereta dengan satu tendangan. Dia tidak terbiasa dengan dunia ini dan orang-orang di sini, jadi bukankah dia akan diganggu sampai mati? Pei Qian menyadari bahwa Chen Ping'an tidak menyukainya. Sama seperti dia menyadari bahwa Chen Ping'an sangat menyukai Cao Qinglang. Dia juga tidak mencoba membuat Chen Ping'an menyukainya. Dia akan bahagia selama dia punya cukup makanan dan minuman. Bahkan, akan lebih baik jika dia bisa memberinya setumpuk besar perak. Mengenai apakah dia menyukainya atau tidak, berapa banyak perak yang berharga itu? Pengemudi kereta adalah seorang pria tua yang akrab dengan bagian jalan resmi ini.
Chen Ping'an dan Pei Qian menginap di stasiun transit untuk malam itu, sementara pengemudi kereta tua memilih untuk bertahan di dalam keretanya. Chen Ping'an meminta 2 kamar yang paling murah, yang satu bersebelahan dengan yang lain. Chen Ping'an kemudian membeli beberapa makanan dari stasiun relay dan menaruhnya di dalam kopernya, juga menaruh beberapa buku biasa di dalamnya. Ini akan memungkinkannya untuk membawa sesuatu di punggungnya. Kalau tidak, dia akan terlihat terlalu mencolok jika dia bepergian dengan tangan kosong. Setelah memberi Pei Qian beberapa makanan, Chen Ping'an kembali ke kamarnya dan meletakkan pedang dan goloknya di atas meja. Dia menyalakan lampu minyak dan mengambil pisau ukirnya serta sebilah bambu hijau zamrud kecil, mulai menuliskan karakter-karakter kecil untuk mencatat pengalamannya di tanah suci bunga teratai. Seseorang mengetuk pintunya, dan Chen Ping'an berjalan mendekat untuk menjawab, hanya untuk melihat Pei Qian berdiri di sana dan berkata dengan suara malu-malu, benar-benar gelap gulita. Aku agak takut. Chen Ping'an menganggap ini sedikit lucu. Dia cukup berani untuk memanjat singa batu milik keluarga kaya dan tidur di sana selama 1 malam, tetapi secara mengejutkan takut tidur di kamar yang gelap. Namun, Chen Ping'an tetap mengizinkannya masuk. Pei Qian dengan patuh menutup pintu di belakangnya, dan Chen Ping'an memberi isyarat agar dia duduk di seberangnya sebelum berkata perlahan, tempat ini disebut benua daun parasol, dan ini adalah benua yang sangat besar. Tujuan kita adalah benua botol harta karun timur, dan kampung halamanku terletak di utara benua ini. Mulai besok, kamu harus mempelajari dialek resmi benua botol harta karun timur serta dialek negara asalku, Kekaisaran Li Agung. Ada senyum berseri di wajah Pei Qian saat dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, oke. Bukannya dia ingin belajar bahasa resmi yang tidak masuk akal atau semacamnya. Sebaliknya, orang ini menyiratkan bahwa dia akan membawanya ke kampung halamannya. Apa artinya ini? Ini menandakan makanan gratis, minuman gratis, dan tempat tinggal gratis, bukan? Namun, apa yang dikatakan Chen Ping'an selanjutnya seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya. Ada ekspresi muram di wajah gadis kecil kurus itu saat dia menggerutu dan mengeluh dalam benaknya. Saat Chen Ping'an dengan cekatan menggerakkan pisau ukirnya dan terus mengukir karakter pada potongan bambu dari Gunung Azur Divine yang diberikan Wei Bo kepadanya, kepalanya tertunduk dan gerakannya cermat, dia berkata kepada Pei Qian, selain mengajarimu 2 bahasa resmi, aku juga akan mengajarimu cara membaca mulai besok. Jika kamu belajar keras dan berhasil, maka kamu akan dapat mengisi perutmu setiap kali makan. Namun, jika kamu tidak belajar keras dan tidak berhasil, maka kamu secara alami akan memiliki lebih sedikit makanan. Pei Qian meringis dan berkata dengan suara menyedihkan, aku sangat bodoh. Oh, kalau begitu sepertinya aku bisa menghemat uang, komentar Chen Ping'an. Pei Qian diam-diam melirik Chen Ping'an. Dia tidak terlihat bercanda, jadi dia langsung tersenyum dan menambahkan, aku akan tetap berusaha sebaik mungkin. Setelah mengatakan ini, dia berbaring di meja dan bertanya dengan suara pelan, bisakah kamu membelikanku baju baru? Chen Ping'an bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia menjawab, aku akan membelikanmu baju yang lebih tebal saat cuaca menjadi lebih dingin. Tapi sekarang sudah musim gugur, dan cuacanya sudah sangat dingin, gumam Pei Qian. Lihat saja ini, sepatuku sudah berlubang. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Jika aku sakit, kamu bahkan harus merawatku. Betapa merepotkannya itu? Dia mengangkat kakinya saat mengatakan ini, dan benar saja, sepatunya memang rusak. Jari-jari kakinya yang kecoklatan sudah mencuat dari depan. Chen Ping'an meletakkan pisau ukirnya dan menggunakan jari-jarinya untuk menyingkirkan serpihan bambu yang sangat halus hingga hampir tidak terlihat. Kembalilah ke kamarmu dan tidurlah. Kita masih harus bangun pagi untuk melanjutkan perjalanan besok. Pei Qian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan diam-diam berdiri dan pergi, kembali ke kamarnya di sebelah. Senyum lebar langsung mengembang di wajahnya saat dia menutup pintu, namun dia segera menghapus senyum ini dari wajahnya dan memasang ekspresi tegas sebagai gantinya. Dia tidak membiarkan dirinya tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melompat ke tempat tidur dan berguling-guling dengan gembira. Sebelum tidur, dia melompat dari tempat tidur dan berjalan untuk menyalakan lampu minyak. Baru kemudian dia meringkuk di tempat tidur dan tidur sampai keesokan paginya. Akan sia-sia jika dia tidak menyalakan lampu minyak. Begitulah seharusnya orang kaya bertindak. Chen Ping'an meletakkan pancingnya dan berjalan ke samping Pei Qian. Wanita tua di kejauhan itu menoleh, dengan senyum di wajahnya saat dia menatap gadis kecil kurus itu. Dia tampak geli, dan dia mengangkat lengannya yang kurus dan memerintahkan tandu besar di sampingnya untuk berhenti. Termasuk praktisi pedang kerangka itu, semua binatang, roh, entitas yin, dan hantu dalam prosesi pernikahan menoleh serempak. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan secara aktif meminta maaf kepada prosesi pernikahan di kejauhan. Setiap orang mengikuti aturan dan adat istiadat mereka sendiri, dan ada perbedaan yang sangat jelas antara entitas yin dan entitas yang. Dunia memiliki tatanan alaminya sendiri. Ambil situasi saat ini,
Misalnya, jika Pei Qian tidak melanggar tabu dengan tanpa malu-malu menatap prosesi pernikahan, maka roh-roh dan makhluk lain itu tidak akan peduli dengan kehadirannya dan Chen Ping'an sama sekali. Mereka akan terus melanjutkan perjalanan mereka dengan gembira begitu saja. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak penebang kayu dan nelayan di dunia mampu terhindar dari bencana meskipun mereka tinggal di dekat gunung dan perairan dari generasi ke generasi. Wanita tua itu mengangguk tanda terima setelah melihat permintaan maaf Chen Ping'an yang bijaksana, dan melambaikan tangannya serta terus berjalan maju bersama iring-iringan pengantin. Suara genderang dan gong kembali terdengar saat binatang buas, roh, entitas yin, dan hantu terus berjalan menuju mempelai pria, sang dewa gunung. Pei Qian hampir membuat masalah besar kali ini, tetapi Chen Ping'an tidak menyalahkan gadis kecil kurus itu atas tindakannya. Dia bukan seorang kultivator, jadi dia secara alami tidak menyadari aturan dunia kultivasi. Karena itu, tindakannya dapat dimaafkan. Terlebih lagi, semua ini terjadi karena Chen Ping'an gagal mengajarinya dengan benar, jadi tidak masuk akal untuk menyalahkan Pei Qian atas kesalahannya. Namun, akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda jika Pei Qian terus melakukan hal yang sama bahkan setelah Chen Ping'an mengajarinya aturan dunia kultivasi. Kamu bisa melihatnya? Bisakah kamu mendengar genderang dan gong juga? Chen Ping'an bertanya dengan suara lembut. Wajah mungil Pei Qian pucat pasi saat dia mengangguk dan menjawab, "Aku terbangun dan keluar karena mendengar keributan. Kupikir itu semua mimpi. Itu terlalu mengerikan." Chen Ping'an mengulurkan jarinya dan dengan lembut meletakkannya di dahi Pei Qian, membantu menenangkan pikiran dan jiwanya. Jika seorang manusia secara tidak sengaja bertemu dengan entitas yin seperti itu, jiwa mereka mungkin sangat rentan untuk terombang-ambing dalam kegelisahan jika energi yang mereka miliki tidak cukup kuat. Ini akan terjadi bahkan jika manusia itu tidak dapat melihat entitas yin, dan bahkan jika entitas yin tidak memiliki niat untuk menyakiti manusia itu. Ini akan merusak fondasi vitalitas seseorang secara diam-diam dan tanpa bentuk, dan banyak kisah menakutkan tentang orang-orang yang dihantui oleh hantu atau dirasuki oleh roh jahat yang menyebabkan penyakit ekstrim berasal dari jenis pertemuan ini. Untungnya, Pei Qian tidak mengalami gejala seperti itu. Chen Ping'an menatapnya dan memperingatkannya, "Aku tidak yakin bagaimana kau bisa melihat mereka, tetapi ingatlah untuk mengabaikan makhluk-makhluk ini sepenuhnya jika kau bertemu mereka lagi di masa depan. Jika tidak, tindakanmu akan dianggap sebagai provokasi, dan ada risiko besar bahwa kau akan mendatangkan masalah pada dirimu sendiri." Kita beruntung bahwa prosesi pernikahan malam ini terdiri dari makhluk-makhluk yang lebih condong ke sisi ortodoks dan masuk akal. Mungkin status mereka mirip dengan pejabat di dunia yang, dan karena itulah mereka melepaskan kita dari masalah. Ada rasa takut yang tersisa di benak Pei Qian saat dia mengangguk dengan sekuat tenaga. "Apakah kamu pernah melihat roh-roh penyendiri atau hantu yang berkeliaran di dalam atau di luar ibu kota Southern Garden Nation beberapa tahun terakhir ini?" tanya Chen Ping'an. Pei Qian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi cemberut, lalu menjawab, "Aku belum pernah melihat makhluk-makhluk menjijikan seperti ini sebelumnya. Tidak satu kali pun." Chen Ping'an mengangguk dengan ekspresi merenung dan memperingatkan, "Saat bepergian keluar dan melintasi gunung-gunung dan sungai-sungai, kamu tidak boleh sembrono dengan melabeli mereka sebagai makhluk-makhluk menjijikan." "Oh oke. Aku akan mengingatnya," jawab Pei Qian. Chen Ping'an mendesah. "Semuanya baik-baik saja sekarang, kamu bisa kembali tidur. Kamu akan aman karena aku yang mengawasi." Namun, bagaimana mungkin Pei Qian berani kembali tidur setelah pengalaman yang mengerikan seperti itu? Dia bersikeras mengikuti Chen Ping'an ke sungai kecil, dan akhirnya menunjukkan perilaku terbaiknya sekarang. Dia tampak sakit-sakitan dan lesu, dan bahkan tidak berani meminta baju baru dan sepatu bot baru lagi. Dia merasa bisa bepergian bersama Chen Ping'an dan dijamin perutnya kenyang adalah berkah terbesar di dunia. Chen Ping'an mengambil pancingnya, sementara Pei Qian mengambil batu dan menggunakannya untuk mencoret-coret tanah secara acak. Sekali digigit, dua kali malu, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling saat ini, dan dia selalu punya firasat bahwa makhluk-makhluk mengerikan itu masih bersembunyi di setiap sudut. Apakah ini arti dari ungkapan, "Seseorang tidak boleh melihat apa yang bertentangan dengan kesopanan, dan seseorang tidak boleh mendengarkan apa yang bertentangan dengan kesopanan dalam buku yang kau berikan padaku?" Pei Qian bertanya. Chen Ping'an tidak bisa menahan tawa. Dilihat dari penampilannya, dia hanya akan belajar ketika dia dibuat menderita. Meskipun ajaran bijak ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam konteks ini, Chen Ping'an pada akhirnya tidak mau menolak hasil perenungannya, dengan berkata, "Prinsip-prinsip dasar dari ajaran ini sangat luas dan mendalam. Pemahamanmu belum tentu salah, tetapi masih jauh dari mampu memahami kata-kata ini sepenuhnya. Akan tetapi, semakin banyak kamu membaca dan belajar di masa mendatang, semakin dalam pemahamanmu tentang ajaran ini."
Pei Qian merasa satu-satunya cara untuk menekan rasa takut di hatinya adalah dengan mengobrol lebih banyak dengan Chen Ping'an, jadi dia bertanya secara acak, lalu mengapa buku-buku juga mengajarkan kita untuk tidak mengomentari hal-hal aneh, kekuatan yang luar biasa, kejadian-kejadian yang kacau, serta hantu dan dewa. Chen Ping'an tersenyum tipis dan menjawab, begitu kamu cukup banyak membaca, kamu secara alami akan mengerti apakah aku salah atau apakah prinsip bijak ini salah. Pei Qian sangat tidak senang dengan jawaban ini, jadi dia terdiam dengan ekspresi cemberut. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mengajukan pertanyaan lain, bertanya, apakah kamu tidak bisa mengalahkan mereka? Chen Ping'an tidak bisa menahan tawa. Kami yang salah, jadi apa hubungannya ini dengan apakah aku bisa mengalahkan mereka atau tidak? Pei Qian mendongak dengan kilatan cerah di matanya dan menjawab, jika kamu bisa mengalahkan mereka, maka kamu tidak perlu menundukkan kepala dan meminta maaf kepada mereka. Sebaliknya, mereka perlu meminta maaf kepada kita dan mengambil jalan memutar. Bagaimanapun, genderang dan gong mereka sangat keras dan mengganggu, jadi sudah sepantasnya mereka meminta maaf kepada kita. Akan lebih baik jika mereka bisa memberi kita kompensasi dengan sejumlah uang. Lalu kenapa jika aku bisa mengalahkan mereka? Apa hubungannya itu denganmu? Tanya Chen Ping'an. Pei Qian goyah setelah mendengar ini. Dia kemudian memaksakan senyum dan berkata, karena kita adalah teman seperjalanan. Pandangan Chen Ping'an tetap tertuju pada sungai kecil dan tali pancingnya sepanjang waktu, dan seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri saat dia berkata, gagasan tentang benar dan salah tidak membedakan antara saudara, teman, dan orang asing. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memberikan jawaban yang jelas apakah dia bisa mengalahkan roh, hantu, dan makhluk lain dari gunung dan sungai setempat. Dia takut Pei Qian akan kehilangan rasa takut di hatinya begitu dia mengetahui kebenarannya. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan menjadi ceroboh dan tidak bijaksana lagi. Mengenai Dewa Gunung yang duduk di rumah dan menunggu pengantinnya tiba, Chen Ping'an secara kasar mengetahui dasar kultivasinya. Tidak peduli apakah itu hakim daerah dari daerah Fana atau Dewa Kota dari kuil Dewa Kota yang mengurus masalah dunia Yin, para pejabat dan dewa ini semuanya akan memiliki pelayan dan pengawal kehormatan ketika mereka pergi berpatroli di wilayah hukum mereka. Di antara pengawal kehormatan, secara tradisional ada beberapa yang memukul gong untuk membersihkan jalan. Jika seseorang memiliki pangkat yang lebih tinggi, maka gong juga akan dipukul lebih keras dan lebih keras. Namun, ini adalah prosesi pernikahan, jadi suara genderang dan gong yang tak henti-hentinya terdengar jauh lebih gembira dan meriah dari biasanya. Para pengiring hantu tidak diperintahkan untuk membawa plakat kayu dengan instruksi, diam, mundur, dan plakat gelar resmi yang paling mengesankan dan menarik perhatian itu. Dilihat dari sini, orang dapat menyimpulkan bahwa orang ini telah menjadi Dewa Gunung dengan jabatan resmi gubernur wilayah setelah kematiannya. Selain memiliki kuil Dewa Gunung dan tubuh Dewa Patung Tanah Liat, ia juga memiliki hak untuk membangun kediaman resminya sendiri. Pei Qian tidak mengerti apa yang menarik dari memancing. Mereka duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa imbalan apapun, jadi ia mulai mengobrol untuk mengusir kebosanan, bertanya, apakah kamu sering melihat makhluk aneh dan ganjil seperti ini di kampung halamanmu? Kalau begitu, bukankah itu sangat berbahaya bagi orang-orang sepertiku? Aku pasti tidak akan menyimpang terlalu jauh darimu di masa mendatang. Chen Ping'an memfokuskan perhatiannya pada memancing. Ini juga merupakan bentuk kultivasi. Ketika ikan menggigit umpan dengan ringan, mereka akan membuat tali pancing sedikit bergetar terlepas dari apakah mereka ikan besar atau ikan kecil. Setelah merasakan sensasi ini bergerak melalui joran ke telapak tangan seseorang, seseorang kemudian dapat menarik joran ke belakang dan menyeret ikan yang diberi umpan keluar dari air. Kenyataannya, tidak ada perbedaan mendasar antara energi ini dan energi astral seniman bela diri. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan mereka. Semuanya bergantung pada keterampilan, pengalaman, dan perhatian terhadap detail. Terlebih lagi, Chen Ping'an sengaja memilih bambu tipis untuk membuat joran pancingnya. Ini tidak menjadi masalah saat memancing di sungai dan kolam, tetapi tentu akan menjadi masalah besar saat memancing di danau dan sungai besar. Saat memancing ikan besar yang beratnya lebih dari 4 kg, akan sangat mudah untuk memutuskan tali pancing secara tidak sengaja jika seseorang membiarkan perhatian mereka goyah bahkan untuk sesaat. Bahkan, joran pancing pun bisa putus. Chen Ping'an menyimpan pancingnya. Pei Qian meletakkan pipinya di tangannya dan bertanya, mengapa kamu tidak memancing lagi? Kamu masih belum menangkap apapun. Sup ikan sangat enak, dan ikan kering juga lezat. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menahan keraguan. Pada akhirnya, dia memilih untuk menelan kata-katanya dan tetap diam. Chen Ping'an berpikir sejenak, dan akhirnya berjalan ke tendanya dan diam-diam menancapkan jimat penenang pikiran di luar. Sekitar 2 jam kemudian, iring-iringan pengantin yang telah pergi menjemput pengantin wanita dengan tandu besar kembali bahkan lebih hidup dan riuh dari sebelumnya. Pada saat yang sama, banyak roh dan binatang buas dari wilayah pengantin wanita mengikuti di belakang iring-iringan pengantin.
Beberapa sudah dapat mengambil bentuk manusia, namun beberapa masih melintasi pegunungan dalam bentuk aslinya. Di antara roh-roh dan binatang buas ini, ada seekor laba-laba hitam pekat sebesar batu kilangan, 2 kera berotot yang melesat maju dengan cepat dan lincah, dan hantu perempuan yang wajahnya berlumuran darah yang pakaian bawahnya sebenarnya adalah pakaian penguburan. Banyak roh dan binatang buas yang ingin membuat masalah ketika mereka melihat Chen Ping'an duduk di tepi sungai kecil dan membaca buku. Namun, mereka terpaksa menahan diri karena ada banyak pelayan hantu yang mengawasi dan mengendalikan mereka. Chen Ping'an tiba-tiba berdiri. Ada seorang pelayan wanita mengenakan gaun merah dan memegang lentera di kejauhan, dan kakinya tidak menyentuh tanah saat dia melayang ke arah Chen Ping'an. Dia membungkuk memberi salam sebelum tersenyum dan bertanya dengan suara lembut, "Pelancong yang terhormat, hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi gubernur wilayah, dan saya baru saja diminta untuk menyampaikan undangan kepada Anda. Apakah Anda tertarik untuk menghadiri pesta pernikahan malam ini? Yakinlah, pelancong yang terhormat. Gubernur wilayah Komando dikenal karena keadilan dan sifatnya yang jujur, jadi bukan saja energi yang dan umur Anda tidak akan terpengaruh secara negatif jika Anda hadir, tetapi Anda bahkan akan menerima hadiah kecil sebagai gantinya." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Saya benar-benar tidak berani mengganggu gubernur pos yang terhormat. Mohon sampaikan terima kasih atas undangan yang hangat ini." Pelayan itu tidak marah dengan penolakan Chen Ping'an yang terus terang untuk hadir, dan dia tersenyum dengan anggun dan menahan diri dan berkata, "Kalau begitu pelayan ini akan mendoakan perjalanan Anda yang aman dan lancar. Jika Anda menemui tantangan dalam radius 400 km, silakan gunakan nama gubernur pos, Jin Huang. Ini akan menjamin perjalanan Anda yang aman." Chen Ping'an menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu, sambil berkata, "Silakan sampaikan ucapan selamat saya kepada gubernur pos." Pelayan itu tersenyum dengan indah sebelum berbalik untuk pergi dengan anggun, meninggalkan aroma yang menyegarkan di belakangnya. Ketika wanita tua itu mendengar dari pelayan itu bahwa Chen Ping'an tidak bersedia menghadiri pesta pernikahan, dia hanya mengabaikan tanggapannya sambil tersenyum. Sayang sekali anak muda itu akan menyia-nyiakan kesempatan besar yang sudah ditakdirkan. Dewa gunung itu terkenal karena kemurahan hatinya, dan mereka yang menghadiri pesta pernikahannya malam ini akan ditawari secangkir anggur anggrek dan sepotong kecil ginseng berusia 1000 tahun. Yang lain memeras otak dan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghadiri pesta pernikahan ini, tetapi anak muda ini malah melakukan yang sebaliknya dan gagal menghargai kesempatan ini. Kalau begitu, biarlah. Dia tidak akan menancapkan pisau di lehernya dan memaksanya untuk menerima kesempatan yang ditakdirkan itu. Lengan yang seputih akar teratai menyingkap tirai kursi sedan besar yang disulam dengan indah, memperlihatkan seorang wanita yang mengenakan hiasan kepala burung phoenix dan penutup wajah merah. Penampilannya tersembunyi, dan dia menatap wanita tua itu melalui penutup wajah merahnya. Wanita tua itu membungkuk dan bertanya dengan senyum tipis, "Ada apa, Nona muda? Berapa lama lagi sampai kita berhenti dan memasuki kediaman?" tanya pengantin wanita dengan suara lembut. Dia adalah wanita biasa dari klan yang berpendidikan tinggi, dan cinta pada pandangan pertama terjadi ketika dia bertemu dengan Dewa Gunung secara kebetulan beberapa tahun yang lalu selama salah satu patrolinya ke kota prefektur. Namun, menikah dengan Dewa Gunung dengan tubuh yang berwujud yang akan berdampak buruk pada kebajikan tersembunyinya serta jasa dan kebajikan Dewa Gunung. Meski begitu, dia masih sangat mencintai Dewa Gunung. Jadi, setelah berbakti kepada orang tuanya selama 3 tahun, dia telah membangun jalan menuju keberuntungan dan kemakmuran bagi klannya dengan bantuan rahasia dari Dewa Gunung, gubernur wilayah tersebut. Setelah itu, dia dengan tegas memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Setelah meninggal, maka sangat wajar baginya untuk menikahi Jin Huang sebagai entitas Yin. Ini sesuai dengan etika. Memang, perbuatannya telah menjadi kisah menyentuh yang dipuji oleh semua orang. Masih ada 2 pihak yang saling berhadapan, namun satu pihak sekarang adalah Chen Ping'an, bukan pasukan berkuda klan Yao. Penggarap pedang itu berkata pelan, "Tidak usah terburu-buru." Mendengar ini, bawahannya menjadi tenang dan menyeret kakinya di tanah berlumpur karena bosan. Penggarap pedang setengah baya itu mengenakan pakaian putih kasar, dan begitu besar perbedaan kekuatan antara dirinya dan pasukan berkuda klan Yao sehingga tidak ada setetes darah pun di pakaiannya. Dia cukup tampan, namun matanya yang sipit dan bibirnya yang tipis membuatnya memancarkan aura yang sedikit kasar. Dia tidak memiliki pedang biasa, hanya pedang terbang yang panjangnya sama dengan kebanyakan pedang biasa. Ketika pedang terbang ini meninggalkan titik akupunturnya untuk membunuh musuh, pedang itu tampak seperti naga api melingkar yang tidak dapat dihentikan. Memang, pedang dan tombak pasukan berkuda klan Yao sama sekali tidak dapat menghentikan pedang terbang ini, langsung hancur berkeping-keping begitu bersentuhan dengannya. Bawahan pendekar pedang itu adalah seorang seniman bela diri murni yang bertubuh besar yang mengenakan baju zirah pembawa embun ilahi. Orang-orang di pegunungan umumnya menyebut jenis baju zirah ini sebagai baju zirah embun.
Chen Ping'an tidak asing dengan pelet baju besi militer seperti ini, karena pernah memperoleh pelet baju besi dari guru kekaisaran bangsa Elm kuno. Setelah itu, ia membeli baju besi embun bermutu sangat tinggi namun rusak dari gunung stalaktit, yang kemudian diperbaiki oleh Lehutai. Akan tetapi, ia tidak pernah berkesempatan untuk memakainya, karena jubah daonya, Golden Sweet Wine, bahkan lebih berharga daripada baju besi embun bermutu tinggi. Kedua kultivator itu bekerja sama dengan terampil, dengan seniman bela diri murni menjaga kultivator pedang sementara yang terakhir mengendalikan pedang terbangnya untuk membunuh musuh. Hal ini mencegah kultivator pedang diserang oleh pasukan kavaleri yang telah menyelinap melalui celah-celah dan berhasil menyerbu. Pada saat yang sama, seniman bela diri murni juga dapat memblokir anak panah dan baut silang yang ditembakkan ke arah mereka. Beberapa tembakan anak panah telah melesat dari sudut yang aneh, tetapi seniman bela diri murni itu hanya mengubah posisinya dan memblokirnya dengan tubuhnya. Pada akhirnya, hanya beberapa percikan api yang menyala di atas baju besi embun seputih salju. Konsumsi energi spiritual Dewa Armor yang sangat sedikit kemungkinan besar tidak akan membuatnya kehilangan satu koin kepingan salju pun. Di sisi lain, pasukan kavaleri seringkali kehilangan satu prajurit lagi setelah melancarkan serangan seperti itu. Para petani pengembara di pegunungan dan rawa-rawa sangat suka mencari kekayaan dari situasi yang berbahaya. Jika mereka menemukan peluang yang ditakdirkan, mereka akan segera mengembangkan keberanian untuk menyerbu dan mengambil risiko. Jadi, orang dijamin akan melihat para petani pengembara menyerbu dalam gerombolan jika pondok jerami dari beberapa guru spiritual kuno ditemukan, jika beberapa alam mistis terbentuk dari sisa-sisa tanah yang diberkati yang hancur ditemukan, dan seterusnya. Para petani pengembara ini kemudian akan saling menghancurkan otak saat mereka bertarung untuk mendapatkan alat-alat roh yang berharga dan alat-alat abadi. Namun, apa tujuan dari semua ini? Memang, ini hanya untuk merasakan sensasi dan kesenangan dalam menekan orang lain dan menghancurkan mereka di bawah kaki. Setelah mendapatkan artefak yang kuat ini, seseorang dapat menggunakannya untuk membunuh orang lain dengan sembrono, atau menggunakannya untuk menjadi hampir tak terkalahkan terhadap semua jenis serangan. Mereka dapat menanamkan rasa putus asa yang mendalam pada lawan-lawan mereka. Sang pendekar pedang berjalan santai di sekitar medan perang saat pedang terbangnya mengiris udara dalam radius 300 meter, meninggalkan sinar cahaya pedang yang cemerlang di belakangnya dan menyebabkan kilatan warna merah terang menyembur ke seluruh langit dan melukiskan bayangan yang sangat berdarah. Seniman bela diri murni mengikuti pendekar pedang setengah baya itu seperti bayangan, menjaganya dengan ketat dari semua sisi. Kultivator pedang setengah baya itu seperti pedang terbangnya, tampak sangat tajam dan bersih saat dia bergerak. Dia tidak membuang-buang energinya pada gerakan yang tidak perlu. Namun, seniman bela diri yang besar itu justru sebaliknya. Dia adalah orang yang kejam dan kasar sejak awal, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dan menyerang pasukan berkuda itu saat ini. Dia merasa benar-benar terkekang, tidak dapat bertarung sepuasnya. Jadi, setiap kali dia bertemu dengan seorang prajurit yang terluka parah yang jatuh dari kudanya, dia akan dengan kejam menghancurkan kepala mereka di bawah kakinya terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Terkadang, dia juga akan menginjak dada mereka dan menyebabkan daging dan tulang mereka yang hancur menyatu dengan baju besi mereka yang hancur. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, sekarang, seseorang tiba-tiba jatuh dari langit. Penggarap pedang setengah baya itu melirik orang yang menghalangi jalan mereka saat dia berhenti. Dia tersenyum dan bertanya dalam dialek resmi benua itu, "Apakah Anda tetua tamu baru dari klan Liu Kekaisaran Kuan Besar?" Mengapa berbicara omong kosong dengannya? Seniman bela diri bertubuh besar itu mendengus kesal. Tebas saja dia dan selesaikan masalah ini. Dia tidak lebih dari seorang seniman bela diri di bawah tingkat ketujuh, dan membunuh ahli bela diri muda seperti ini bahkan lebih mendebarkan dan memuaskan. Agar ikan besar lain muncul entah dari mana. Apakah ini tidak sesuai dengan keinginanku? Jawab pembudidaya pedang itu sambil tersenyum. Meskipun kultivator pedang itu berhenti untuk berinteraksi dengan Chen Ping'an, pedang terbangnya yang mematikan masih melayang di atas pasukan kavaleri yang melarikan diri dari klan Yao. Selain dari awal, ketika ia bergabung dengan seniman bela diri murni untuk membunuh kultivator yang menyertai pasukan berkuda klan Yao, pertempuran yang sangat berbahaya, kultivator pedang itu hanya mengendalikan pedang terbangnya untuk menghabisi pasukan kavaleri di lingkaran luar terlebih dahulu, terutama mereka yang mencoba melepaskan diri dan melarikan diri. Itulah aturan permainannya. Pria tua yang dilindungi oleh pasukan kavaleri itu mengenakan baju zirah yang sama seperti orang lain. Ini kemungkinan besar adalah baju zirah ringan standar untuk pasukan perbatasan Kekaisaran Kuan Besar. Ia memegangi perutnya saat ini, dan darah terus merembes keluar dari sela-sela jarinya. Meskipun kondisinya menyedihkan, ekspresi pria tua itu tetap tenang dan rileks sepanjang waktu. Ia sama sekali tidak tampak kalah atau takut. Banyak prajurit elitnya telah tewas atau menderita luka parah saat mencoba melindunginya, dan para pemuda yang tewas tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk pulang dengan kejayaan. Padahal,
mereka tidak gugur secara gagah berani dan heroik saat bertempur melawan negara musuh di perbatasan. Sebaliknya, mereka menjadi korban pertempuran yang kotor dan menjijikkan antara lawan politik. Ada rasa bersalah dan duka di kedalaman mata lelaki tua itu, namun dia tidak membiarkan emosi ini merayapi wajahnya. Setelah bertempur di atas kuda selama puluhan tahun, dia sudah tidak asing lagi dengan kematian dan perpisahan yang tragis. Bagaimanapun, mereka yang berbelas kasih tidak dapat memimpin pasukan. Karena itu, jenderal tua yang memegang kekuasaan tertinggi di perbatasan selatan negara ini secara mengejutkan tenang dan kalem saat ini. Sekitar 100 prajurit kavaleri yang selamat terus menjaga jenderal tua itu dengan nyawa mereka. Mereka tidak mundur karena takut hanya karena kedua pembunuh itu sangat kuat. Klan Yao sangat ketat dan disiplin dalam hal melatih pasukan. Chen Ping'an tidak berbalik untuk melihat pasukan berkuda, dan dia malah mengajukan pertanyaan yang sangat aneh kepada jenderal tua itu. "Jenderal, apakah nama keluarga Anda Yao? Apakah leluhur Anda terkait dengan klan Yao yang berlokasi di Kekaisaran Li Besar Benua Botol Berharga Timur?" Orang tua itu mengerutkan kening dan menjawab, "Kekaisaran Li Agung? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya." Dia kemudian ragu sejenak sebelum melanjutkan. Namun, leluhur klan Yao Kekaisaran Kuan Agung memang berasal dari benua botol harta karun timur. Mengenai dari mana tepatnya mereka berasal, leluhur kami sangat enggan untuk mengungkapkannya. Ketika memerintahkan seseorang untuk mencatat silsilah klan saat itu, mereka hanya menyebutkan fakta bahwa mereka berasal dari tempat pembakaran naga. Mereka juga memberitahu kami sedikit tentang budaya dan adat istiadat kampung halaman mereka. Namun, mereka secara tegas melarang kami pergi ke benua botol berharga timur untuk mencari asal-usul kami. Jenderal, apakah leluhur Anda pernah menyebutkan nama gang atau pohon willow menjulang tinggi yang rimbun dengan dedaunan? Tanya Chen Ping'an. Meskipun lelaki tua itu sangat ingin mengangguk, karena ini mungkin akan memungkinkannya untuk lebih dekat dengan orang aneh ini dan dengan demikian memperoleh sedikit kesempatan untuk tetap hidup, sifatnya yang jujur dan lurus membuatnya tidak dapat melakukan tindakan yang tidak jujur. Selain itu, ini berkaitan dengan leluhurnya, jadi bagaimana mungkin dia, seorang keturunan, dengan ceroboh berbohong tentang hal itu? Suara lelaki tua itu terdengar serius saat menjawab, mereka tidak pernah menyebut gang manapun, juga tidak menyebut pohon willow. Mereka hanya mengatakan bahwa pohon belalang di kampung halaman mereka sangat harum. Ini adalah pohon belalang yang telah dipelihara dari generasi ke generasi. Faktanya, klan Yao dari Kekaisaran Kuan Besar juga memiliki pohon belalang berusia 1000 tahun di halaman kediaman leluhur kami. Setelah mendengar ini, Chen Ping'an berbalik untuk melihat lelaki tua itu, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti." Lelaki tua itu semakin bingung. Apa yang dipahami anak muda ini? Si kultivator pedang tampaknya juga menunggu hasil, dengan matanya yang terus bergerak sepanjang waktu. Tampaknya menerima hasil yang diinginkannya, dia bertanya dengan suara geli, "Apakah kalian berdua sudah selesai mengobrol? Jika sudah selesai, mari kita bahas hal yang sebenarnya sekarang." Chen Ping'an meletakkan tangannya di gagang Deep Infatuation dan Halting Snow sambil bertanya, "Apakah ada yang membayarmu untuk melakukan pembunuhan ini? Apakah kalian berdua menerima uang untuk menghilangkan bahaya bagi klienmu?" "Kau bicara omong kosong sekali," kata pendekar pedang setengah baya itu dengan ekspresi jengkel. "Ini tidak biasa bagiku, jadi kebetulan sekali kau menyaksikannya," kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Berbaur di antara pasukan berkuda klan Yao, ada seorang prajurit kavaleri muda yang penampilannya sedikit mirip dengan lelaki tua itu. Dia melirik pendekar pedang yang sangat kejam yang telah menebas mereka seolah-olah dia sedang memotong gandum, dan melirik anak laki-laki muda yang mengenakan jubah putih yang hanya memiliki angin murni di lengan bajunya. Prajurit kavaleri muda itu benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang jenderal muda dan pemberani yang 2 generasi lebih muda dari jenderal tua itu akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatur napas dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia baru saja bisa melarikan diri saat itu, dan dia benar-benar tidak berdaya karena saudara-saudara seperjuangannya telah terbunuh oleh pedang terbang itu satu demi satu. Dia sangat acak-acakan, dan ada luka yang dalam dan berdarah di wajahnya. Pemuda yang baru berusia 20-an itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, namun dia sama sekali tidak menghiraukan hal itu saat dia berkata dengan suara pelan, "Jenderal, dilihat dari seberapa kuat kemampuan mistis pedang terbang orang jahat itu, kita seharusnya tidak melepaskan sinyal untuk mencari bala bantuan dari kakek ketiga dan Jiu Niang." Orang tua itu terus menatap Chen Ping'an, dan setelah mendengar pernyataan bawahannya yang terpercaya, dia terkekeh dingin dan menjawab, "Kita adalah target, tetapi kita juga umpannya." Jenderal muda itu jelas merupakan keturunan langsung dari klan Yao yang mengetahui banyak rahasia dalam pasukan perbatasan dan istana kekaisaran, jadi dia bertanya dengan suara hati-hati. Lalu tindakan istana kekaisaran yang secara diam-diam memobilisasi lebih dari separuh kultivator dari pasukan kita dan mengerahkan mereka kembali ke pertempuran antara Gubernur Komando Jin Huang dan Dewa Air Danau Pain Nedel. Jenderal tua itu mendesah dengan emosi dan menjawab dengan suara rendah,
Ini dapat dilihat sebagai rencana terbuka yang digunakan oleh orang-orang di belakang layar. Selain menyebabkan negara musuh di selatan kehilangan sebagian kekuatan dan vitalitas melalui konflik internal, hal itu juga dapat berfungsi untuk membawa kita ke dalam perangkap ini. Ini jelas bukan rencana yang dapat dibuat oleh klan Van Lumha. Chen Ping'an berbalik dan bertanya, "Beranikah aku bertanya, Jenderal tua, mengapa Anda dikejar oleh kedua orang ini?" "Mungkin karena dendam dari medan perang," jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Rencana pembunuhan ini berkaitan dengan beberapa rahasia kotor istana Kekaisaran Kuan Besar, jadi lelaki tua itu tentu saja tidak mau mengungkapkan terlalu banyak kepada Chen Ping'an. Dari generasi ke generasi, pasukan perbatasan klan Yao selalu setia kepada klan Kekaisaran Liu dan menjauhkan diri dari konflik apapun di istana kekaisaran. Mereka akan melayani siapapun yang menjadi kaisar, dan akan menolak untuk melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan internal apapun. Namun, dalam 10 tahun terakhir, sebuah insiden malang telah terjadi. Menurut aturan klan Yao, wanita dalam klan tersebut dilarang menikah dengan klan kaya dari luar daerah. Mereka hanya diperbolehkan menikah dengan klan lokal. Namun, putri muda lelaki tua itu telah jatuh cinta pada seorang pemuda pengembara saat itu, dan pemuda itu juga memiliki karakter dan pengetahuan yang mengesankan. Tidak hanya itu, mereka berdua juga telah berjuang berdampingan dan melewati suka dan duka bersama. Hal ini seharusnya menghasilkan pernikahan yang bahagia dan membuat mereka menjadi bahan iri semua orang, tetapi lelaki tua itu telah mematuhi aturan klan dan tidak menyetujui hubungan ini. Putrinya memang anggota setia klan Yao, dan dia diam-diam menanggung rasa sakit karena dipisahkan dari kekasihnya. Dia telah menulis surat kepadanya untuk memutuskan hubungan mereka untuk selamanya. Namun, tanpa diduga, pemuda dari klan papan atas di Kekaisaran Kuan Besar, putra tertua Menteri Utama Kementerian Personalia, telah melakukan perjalanan ke perbatasan lagi, menantang salju tebal dan berlutut di luar aula leluhur klan Yao selama sehari semalam. Semua orang di klan Yao tersentuh oleh ketulusannya. Akhirnya, tanpa alasan lebih lanjut untuk memisahkan kedua kekasih itu, lelaki tua itu akhirnya menyetujui pernikahan antara putrinya dan lelaki muda itu. Akan tetapi, tidak ada satupun anggota klan Yao dari generasi lelaki tua itu yang pergi ke ibu kota untuk menghadiri pernikahan itu. Setelah itu, putrinya juga tidak pernah kembali ke rumah untuk berkunjung. Selain itu, tidak ada satupun surat yang dikirim antara lelaki tua itu dan ayah mertua putrinya, kepala menteri yang agung dan berpengaruh yang mengendalikan promosi dan penurunan pangkat pejabat. Meskipun klan Yao sudah begitu dingin dan tidak masuk akal, mereka masih tidak dapat menghapus fakta bahwa nama keluarga wanita itu adalah Yao. Mereka hanya melanggar aturan klan satu kali, namun 10 tahun kemudian, mereka sekarang menghadapi bahaya tersembunyi yang sangat besar yang mengancam untuk menghancurkan seluruh klan Yao. Tanda-tanda pertama masalah telah muncul tahun lalu, ketika klan Van Lumha, musuh bebuyutan Menteri Utama Kementerian Personalia, secara diam-diam memerintahkan sensor kekaisaran untuk mendakwa Menteri Utama. Kaisar yang marah menegur keras Menteri Utama, membuatnya sangat takut sehingga dia langsung menulis surat pengunduran diri setelah kembali ke rumah. Pilihan kata-katanya telah melukiskan gambaran yang tragis, berbunyi, "Tubuhku rapuh dan tua, aku bahkan lebih rendah dari anak kecil dalam kondisiku saat ini. Aku hanya memiliki 2 atau 3 gigi yang tersisa, dan aku semakin jauh dari gagasan tentang kesegaran dan keabadian setiap hari." Menteri Utama kemudian meminta untuk mengundurkan diri. Namun, Kaisar telah menolak pengunduran dirinya, dan pada akhirnya, reputasi Menteri Utama telah jatuh ke titik terendah yang mengejutkan. Pertarungan yang mengakar antara lawan politik ini hanyalah satu aspek dari berbagai hal, dan aspek yang benar-benar menyusahkan adalah keterlibatan para pangeran Kekaisaran Kuan Besar. Banyak orang luar yang tidak mematuhi aturan telah tiba di ibu kota, dan mereka bahkan telah diberi posisi penting di istana kekaisaran, yang memungkinkan mereka untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Yang menarik adalah bahwa ketiga pangeran kekaisaran tersebut merupakan individu yang sangat luar biasa, dengan masing-masing memiliki keterampilan di bidangnya masing-masing. Bahkan, masing-masing dari mereka akan cukup mengesankan untuk diberi gelar putra mahkota di salah satu generasi Kekaisaran Kuan Besar sebelumnya. Pejabat di ibu kota naik turun, sementara para jenderal di kota-kota perbatasan berbaris ke timur dan barat. Ada banyak hal yang memusingkan yang terjadi di istana kekaisaran. Situasinya begitu parah sehingga bahkan pasukan perbatasan klan Yao tidak dapat melepaskan diri dari perebutan kekuasaan antara para pejabat ini. Ini adalah cerminan yang jelas tentang betapa berbahayanya arus bawah yang berputar-putar di istana Kekaisaran Kuan Besar. Sebelum memasuki kota perbatasan kecil, mereka melewati sebuah penginapan terpencil yang pintu masuknya ditutupi tirai kusut. Chen Ping'an memutar-mutar labu anggurnya sebelum memutuskan untuk masuk ke penginapan untuk membeli anggur. Chen Ping'an dapat merasakan perbedaan antara anggur yang baik dan yang buruk, dan dia telah meminum anggur melupakan kesedihan dari tanah suci milet emas, anggur khusus Pulau Osmanthus, dan berbagai jenis anggur lainnya sebelumnya.
Pada saat yang sama, dia telah membeli cukup banyak anggur dari toko-toko anggur acak di jalan-jalan dan ganggang. Namun, dia tidak pernah mengeluh tentang apapun. Seekor anjing kurus kering berbaring di luar penginapan dan berjemur di bawah sinar matahari. Ketika melihat Chen Ping'an, Pei Qian, dan Wei Xian berjalan dari kejauhan, dia segera melompat dan memamerkan giginya, mulai menggonggong pada mereka juga. Apakah ini cara penginapan kecil itu menyambut pelanggan? Seorang anak laki-laki muda yang pincang berlari keluar sambil membawa pisau, mengarahkan ujung pisaunya ke anjing itu sambil marah, "Aku akan memenggal kepalamu jika kau tidak diam." Anjing itu berbaring kembali dengan sikap yang tidak enak. Anak laki-laki muda yang pincang itu mendongak, dan dia buru-buru menyembunyikan pisau di belakang punggungnya ketika dia melihat 3 pelanggan langka. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan takut, pelanggan. Saya jamin bahwa kami adalah orang-orang jujur yang menjalankan bisnis dengan jujur." Seolah takut bahwa ketiga pelanggan itu akan berbalik dan melarikan diri, anak laki-laki muda yang kurus dan pincang itu memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, berbalik ke penginapan dan berteriak, "Nyonya, kami memiliki beberapa pelanggan di sini. Cepat dan bersihkan meja-meja." Salah satu pelanggan adalah tipe favorit Anda, seorang tuan muda yang tampan yang tampaknya seorang sarjana. Setelah melaporkan berita menyenangkan ini kepada pemilik penginapan, anak laki-laki muda yang pincang itu buru-buru berbalik, membungkuk dan mengulurkan tangannya sebagai tanda undangan sambil berkata, "Silakan duduk di dalam, para pelanggan." Anggur plum hijau yang dibuat oleh nyonya itu berasal dari resep yang diwariskan oleh para leluhurnya, dan daging domba panggang utuh yang dibuat oleh tuanku juga merupakan kelezatan yang luar biasa. Kedua hal ini benar-benar unik di sepanjang perbatasan sejauh 500 km ini. Anda tidak akan menemukan hal-hal ini di tempat lain. Chen Ping'an dan kedua temannya berjalan masuk ke penginapan. Lantai dasar adalah restoran dengan hanya beberapa meja, mungkin karena sepinya bisnis. Lantai kedua terdiri dari kamar tamu. Tidak ada pelanggan di restoran saat ini, dan hanya seorang wanita yang berdiri dengan satu kaki di bangku panjang sambil mengemil biji-bijian panggang. Dia melirik sekilas ke arah yang disebut sarjana yang disebutkan oleh anak laki-laki muda yang lumpuh itu, tidak merasa terlalu berharap. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu sangat mirip belatung yang tumbuh di tumpukan kotoran, jadi pengetahuan dan pengalaman macam apa yang dimilikinya. Dia tidak akan pernah mengerti konsep tampan dalam hidupnya. Wanita itu mengenakan jubah merah dengan kerah bermotif bunga kuning dan lengan besar, dan jubah itu jelas bergaya dan terbuat dari bahan berkualitas baik. Namun, jubah itu cukup tua, seolah-olah ditutupi lapisan minyak. Pipi wanita itu berwarna merah muda yang sehat, dan tubuhnya juga ramping dan lentur. Kulit yang cerah dapat menutupi keburukan seseorang, tetapi wanita itu tidak jelek sejak awal. Dia sudah berusia 30-an, tetapi kecantikannya tidak kalah dengan gadis-gadis muda di akhir masa remajanya. Matanya berbinar saat melihat Chen Ping'an, dan dia berteriak dengan lembut dan menggoda sambil melemparkan biji-biji panggang itu ke lantai dan menyapukannya ke bawah meja dengan sepatu sulamannya. Dia kemudian sengaja menggoyangkan pinggulnya maju mundur dengan cara yang berlebihan, tampak seperti ular melata saat dia berjalan mendekat. Dia mengangkat tangan dan dengan lembut meletakkannya di bahu pemuda tampan berjubah putih itu, tidak lupa meremasnya dengan kuat. Dia telah menemukan permata. Pemuda itu tidak hanya tampan, tetapi tubuhnya juga sehat dan kuat. Dia bukanlah bantal sulaman yang menarik di luar tetapi tidak memiliki isi di dalam. Wanita itu semakin bertindak lebih jauh, dan dia bahkan mencoba menampar dada Chen Ping'an setelahnya. Baru saat itulah Chen Ping'an melangkah ke samping dan menyebabkan tangannya mengenai udara kosong. Dia tersenyum dan bertanya, "Pemilik penginapan, saya ingin membeli beberapa liter anggur. Kita di sini bukan untuk makan atau menginap, dan kita akan segera pergi setelah saya membeli anggurnya. Saya dengar Anda menjual anggur plum hijau yang dibuat dari resep leluhur di sini, jadi saya ingin tahu berapa harga anggur ini." Wanita itu mendengus dan menarik tangannya, lalu menjawab, "Tuan muda, apakah Anda terburu-buru pergi ke kota rubah itu? Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda hanya karena saya ingin memenangkan bisnis, tetapi kenyataannya kota itu dihantui oleh hantu dan roh. Hantu dan roh ini dapat menyesatkan orang, dan keadaan semakin memburuk tahun ini. Banyak pedagang dan pelancong yang terkena dampaknya. Tidak ada yang terbunuh, tetapi setidaknya selusin dari mereka menjadi gila. Jadi, Tuan muda, sebaiknya Anda tinggal di penginapan kami untuk sementara waktu. Anda dapat membeli anggur plum hijau sebanyak yang Anda inginkan. Harganya tidak mahal, anggur terbaik berusia 5 tahun hanya 1 tael perak untuk 2 pot. Anda juga dapat memesan domba panggang utuh, dan Anda dapat tinggal di sini untuk malam ini setelah Anda cukup makan dan minum." Ketika saat itu tiba, wanita itu mengangkat alisnya dengan cara yang menggoda dan melanjutkan dengan suara yang menawan, "Kakak akan secara pribadi membawakanmu air untuk mencuci kakinya." Sementara itu, Pei Qian sudah meneteskan air liur saat dia berdiri di samping Chen Ping'an. Dia tidak dapat berjalan lagi setelah mendengar kata-kata, "domba panggang utuh." Dia menyeka mulutnya dan dengan lembut menarik lengan baju Chen Ping'an.
Chen Ping'an merenung sejenak sebelum bertanya pada Wei Xian, "Bisakah kamu minum?" "Banyak sekali," jawab Wei Xian sambil mengangguk. Chen Ping'an menoleh ke pemilik penginapan dan berkata sambil tersenyum, "Kita tidak akan menginap malam ini, tapi kurasa kita bisa makan. Selain anggur yang kita minum di sini, bisakah kamu juga menyiapkan 3 liter anggur plum hijau tambahan untukku? Aku ingin membawa ini bersamaku." Wanita itu melambaikan tangannya ke arah anak laki-laki yang pincang itu dan memberi instruksi, "Pilihlah seekor domba untuk tuanmu yang bungkuk itu. Berhati-hatilah, dan ingatlah untuk memilih yang dagingnya seimbang antara daging tanpa lemak dan berlemak. Berhentilah bermimpi tentang seorang guru yang kuat jatuh dari langit dan mengajarimu teknik bela diri yang paling hebat. Keberuntungan seperti itu tidak akan menghancurkan kepalamu. Sekarang, cepatlah dan pergilah." Anak laki-laki yang pincang itu menggerutu pelan sambil berlari kencang. Chen Ping'an, Pei Qian, dan Wei Xian duduk di meja untuk 4 orang, menyisakan 1 kursi kosong. Setelah pergi ke meja kasir dan mengambil beberapa piring makanan ringan, wanita itu kembali ke meja dan duduk di kursi kosong di seberang Chen Ping'an, bertanya, "Dilihat dari aksen Anda, Tuan Muda, Anda bukan penduduk lokal Kekaisaran Kuan Besar? Apakah Anda seorang sarjana keliling? Apakah Anda datang dari negara Jin Utara?" "Saya datang dari selatan," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Wanita itu mencondongkan tubuh ke depan, membungkuk sedikit sambil mengambil segenggam buah kering yang dibelinya dari kota rubah. Payudaranya yang besar menempel di meja, tetapi dia mendapati bahwa tatapan anak laki-laki itu tetap tertuju pada wajahnya sepanjang waktu. Ada senyum tipis di wajahnya, dan matanya juga jernih dan murni. Hal ini membuat wanita itu merasa sedikit heran. Ada anak laki-laki muda yang begitu murni dan polos di dunia ini? Dia tersenyum manis dan bertanya, "Kenapa kita tidak minum bersama dulu? Aku bisa menemanimu minum sedikit sambil menunggu daging domba panggang utuh datang. Tidak ada yang lebih nikmat daripada paha domba panggang keemasan dengan daging yang terlepas dari tulangnya, dan memakannya saat Anda sedikit gembira karena anggur akan membuatnya lebih nikmat." Chen Ping'an mengangguk dan menerima tawarannya. Wanita itu berjalan pergi untuk mengambil sebotol anggur serta 4 mangkuk putih besar yang ditumpuk bersama. Dia kemudian membuka sebotol anggur dan mengisi ke-4 mangkuk, memperlihatkan warna kuning anggur plum hijau. Anggur itu tampak sangat murni dan bening, dan hanya melihatnya saja mungkin cukup untuk membuat beberapa pecinta anggur merasa sedikit mabuk. Wanita itu merasa sangat bangga, dan dia tersenyum saat mulai memperkenalkan anggur plum hijau yang dibuat menggunakan resep leluhur. Ada 3 tingkat kualitas, yang sesuai dengan anggur setengah tahun, anggur 3 tahun, dan anggur 5 tahun. Bahkan untuk anggur setengah tahun dengan kualitas terendah sekalipun, seorang individu kaya yang datang dari ibu kota dengan kudanya yang gagah berani pernah mengacungkan jempol tangannya dan memuji-muji, sambil mengklaim bahwa bahkan ibu kota tidak punya anggur sebagus itu. Ekspresi polos tergambar di wajah Pei Qian saat dia bertanya, orang kaya dari ibu kota hanya membeli anggur setengah tahun dengan kualitas terendah. Wanita itu hampir tersedak, dan dia buru-buru menambahkan, orang kaya itu hanya ingin mencicipi anggur itu pada awalnya. Namun, seperti tuan muda Anda, dia juga membeli beberapa liter anggur plum hijau berusia 5 tahun pada akhirnya. Ada senyum palsu di wajah Pei Qian saat dia berpura-pura sadar dan berkata, "Begitu, orang-orang dari ibu kota Kekaisaran Kuan Besar sangat pendiam dan pelit. Itu hanya anggur, tetapi mereka masih perlu mencicipinya terlebih dahulu? Itu jauh lebih rendah daripada ayah saya langsung membeli beberapa liter anggur berusia 5 tahun termahal sejak awal." Chen Ping'an segera menghadiahi Pei Qian dengan buku jari di dahi, menyebabkan gadis kecil kurus itu memegang kepalanya kesakitan. Dia kemudian mendorong semangkuk besar anggur plum hijau milik Pei Qian ke Wei Xian, membiarkan kaisar pendiri negara Taman Selatan itu menikmati 2 mangkuk untuk dirinya sendiri. Dia mengaku bisa minum anggur dalam jumlah banyak, jadi 2 mangkuk besar anggur plum hijau tentu bukan masalah baginya. Pei Qian mengusap dahinya dan bertanya dengan nada kesal, "Apa aku tidak boleh minum sedikit saja? Kita sudah berjalan begitu lama, dan aku sangat haus sampai hampir menghirup asap." Bibirnya memang kering dan pecah-pecah, sehingga gumpalan darah hampir merembes darinya. Jika bukan karena jimat penekan iblis di dahinya yang memungkinkannya memanggil kekuatan yang mencengangkan, hampir dapat dipastikan bahwa dia tidak akan bisa berjalan ke penginapan ini sendirian. Uang dapat membuat hantu mendorong batu kilangan, dan uang dapat membuat Pei Qian berjalan sendiri. Pada akhirnya, semuanya karena uang. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Siapa yang bilang anggur bisa menghilangkan dahaga? Kamu bisa minta semangkuk air pada pemilik penginapan sebagai gantinya." Pei Qian melirik pemilik penginapan yang menggoda itu sebelum mendengus dingin dan menyilangkan tangan di depan dada. Dia menoleh ke samping dan menolak untuk melihat wanita itu lagi. Wanita itu tidak menghiraukannya, dan dia berdiri untuk membawa semangkuk teh, dengan lembut meletakkannya di depan Pei Qian dan berkata, "Ini, minumlah tehnya. Ada di penginapan." Pei Qian segera mengambil semangkuk teh dan meneguknya dalam satu tarikan napas. Dia rugi jika tidak minum teh itu.
Dia memang membenci pemilik penginapan itu, tetapi dia tidak membenci semangkuk teh ini, bukan? Chen Ping'an bertukar pandang dengan Wei Xian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam benaknya, berpikir bahwa pemilik penginapan ini juga orang yang sulit untuk dihadapi. Dia suka menyimpan dendam, dan dia tidak kalah dengan Pei Qian dalam hal ini. Ketika mengisi mangkuk teh tadi, dia diam-diam meludah ke dalamnya ketika dia membelakangi Chen Ping'an dan yang lainnya. Dia kemudian memutar pergelangan tangannya dan dengan lembut mengaduk teh, menyebabkan semua jejak ludahnya menghilang ketika dia membawanya ke meja dan meletakkannya di depan Pei Qian. Bagaimanapun, anggur plum hijau itu benar-benar lezat. Selain tidak memiliki energi spiritual, itu tidak kalah dengan anggur osmanthus dari Pulau Osmanthus. Chen Ping'an memutuskan bahwa dia pasti harus mengisi labu pemeliharaan pedangnya dengan anggur ini ketika mereka pergi. Jika ini tidak cukup, maka dia akan meminta Wei Xian untuk membawa beberapa pot tambahan bersamanya. Wei Xian berani mengklaim bahwa dia bisa minum anggur dalam jumlah banyak, jadi dia pasti seseorang yang suka minum anggur, bukan? Chen Ping'an menyesap sedikit anggur plum hijau yang tampak murni dan ringan namun membakar tenggorokan dan menghangatkan perut. Suasana hatinya membaik saat dia minum, dan dia bertanya, "Pemilik penginapan, apakah Anda pernah mendengar tentang pasukan perbatasan klan Yao?" "Tentu saja," jawab pemilik penginapan dengan santai. "Kami yang berbisnis di dekat perbatasan semua tahu tentang pasukan berkuda klan Yao yang perkasa. Saya tidak mencoba untuk menyombongkan diri atau apapun, tetapi seorang jenderal muda dengan nama keluarga Yao pernah datang ke penginapan saya bersama bawahannya dan makan seekor domba panggang utuh sebelum pergi. Dia juga meninggalkan batangan perak yang sangat besar di atas meja. Namun, para prajurit ini menakutkan bahkan ketika mereka makan dan minum, dan saya tidak berani mendekati mereka karena mereka memancarkan niat membunuh sepanjang waktu." Wanita itu dengan lembut menepuk dadanya, dan pakaiannya yang sangat ketat dan melar tampak seperti akan robek kapan saja. "Apakah pasukan perbatasan klan Yao memiliki reputasi yang baik?" Chen Ping'an bertanya. Pemilik penginapan itu tersenyum dan menjawab, "Bagaimana orang biasa seperti kita bisa tahu hal-hal seperti itu? Lagi pula, kita tidak pernah punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang terhormat ini. Namun, setidaknya aku bisa bilang mereka tidak terkenal. Aku sudah menjalankan penginapan ini selama 10 tahun, tetapi aku belum pernah mendengar rumor tentang prajurit dari klan Yao yang melecehkan orang. Yang paling sering kudengar adalah orang-orang dari klan Yao yang memberikan kontribusi besar dan diberi penghargaan oleh istana kekaisaran atau dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Terkadang, aku mendengar tentang seseorang dari klan Yao yang tewas dalam pertempuran di suatu tempat di selatan dan menyebabkan istrinya menjadi janda. Ini adalah jenis rumor yang kudengar berulang-ulang. Aku benar-benar lelah mendengar tentang hal-hal ini." Chen Ping'an mengangguk mengerti. Dia sekarang memiliki kesan kasar tentang cabang klan Yao ini, yang telah bermigrasi dari dunia kecil permata hingga ke benua daun parasol. Wei Xian telah menghabiskan semangkuk anggur pertamanya, dan sekarang sedang menyiapkan semangkuk besar kedua. Wajahnya merah padam, tetapi matanya sangat berseri-seri saat dia berkomentar, "Tentara perbatasan ini tidak mengganggu penduduk, mereka juga tidak berusaha membangun reputasi yang baik. Jelas bahwa mereka sedang menunjukkan pendirian mereka kepada kaisar, mereka tidak berusaha memberontak dan mendapatkan kekuasaan di wilayah perbatasan. Ini adalah langkah yang cerdas. Jika tidak, jika segala sesuatu di luar istana tampak asing dan di luar kendali, bagaimana mungkin kaisar berani merasa tenang?" Pemilik penginapan itu tergagap dan bertanya, "Apa itu tadi?" Wei Xian meneguk anggur lagi sebelum memukul meja dan melanjutkan, "Wilayahku membentang kemanapun kuda perangku berlari kencang. Anggur ini lezat." Setelah berseru demikian, kaisar pendiri Southern Garden Nation, yang mengaku sebagai peminum berat, jatuh ke meja seperti anjing mati. Dengkurannya bergemuruh seperti guntur. Mereka tidak punya pilihan selain bermalam di penginapan sekarang. Setelah itu, anak laki-laki muda yang pincang dan seorang lelaki tua bungkuk membawa seekor domba panggang utuh ke penginapan bersama-sama, dan menaruhnya di meja Chen Ping'an. Domba itu ternyata sama enaknya dengan anggurnya, dan ini mengakibatkan kejadian langka di mana Chen Ping'an makan sampai dia sangat kenyang. Sementara itu, Pei Qian makan sampai dia 200% kenyang. Pada akhirnya, dia pada dasarnya memaksakan daging domba ke tenggorokannya. Sebaliknya, Chen Ping'an makan perlahan dan mengunyah perlahan, dan dia juga tidak minum dengan cepat. Pemilik penginapan itu duduk di belakang meja kasir, setelah dengan sopan menolak tawaran Chen Ping'an untuk makan bersama tadi. Minum sedikit anggur dengan pelanggannya boleh saja, tetapi akan sangat memalukan jika makan bersama mereka. Tidak ada yang akan menjalankan bisnis dengan cara seperti itu. Pei Qian makan sampai perutnya membuncit dan bulat, dan dia mulai berjalan mengitari meja agar dia tidak merasa sangat kenyang. Chen Ping'an meminta 3 kamar di lantai atas, dan memberikan kamar di tengah kepada Pei Qian. Setelah itu, dia membantu Wei Xian naik ke atas dan melemparkannya ke tempat tidur. Pria itu peminum yang lemah, tetapi setidaknya dia berperilaku baik saat mabuk.
dia akan langsung tertidur, dan tidak akan menjadi gila atau mulai mengomel. Pei Qian berjalan ke dalam kamarnya dan menutup pintu, mulai bersendawa karena dia sudah kenyang. Adapun Chen Ping'an, ia meletakkan kotak bambunya di kamarnya sebelum keluar lagi, bersiap untuk turun ke bawah untuk bertanya kepada pemilik penginapan tentang budaya dan adat istiadat Kekaisaran Kuan Besar. Kemudian, ia menemukan bahwa ada pelanggan lain yang datang ke penginapan. Pria itu tampaknya berusia 30 tahun. Bulu wajahnya tidak terawat, dan ia mengenakan jubah panjang berwarna biru. Dia duduk di meja dan menatap pemilik penginapan dengan tatapan seperti orang kesurupan. Namun, wanita itu memasang ekspresi dingin, dan dia tidak menawarkan makanan atau anggur apapun kepada pelanggan ini. Bahkan, tidak ada sepiring pun makanan ringan di mejanya. Sementara itu, anak laki-laki muda yang pincang itu duduk di anak tangga paling bawah dan menatap pria itu dengan ekspresi jijik. Di dekat tirai dapur penginapan, lelaki tua bungkuk itu duduk di bangku panjang dan mengisap pipa. Chen Ping'an tidak terburu-buru untuk turun ke bawah, jadi dia bersandar di pagar dan mengamati situasi dari atas. Saat menghalangi dua pembunuh yang menyerang pasukan kavaleri klan Yao saat itu, dia menyadari bahwa kultivator pedang itu jelas memiliki kartu truf lain di balik lengan bajunya. Chen Ping'an telah mendeteksi aura kekerasan dan kekejaman yang samar-samar di kejauhan, aura yang kemungkinan besar dimiliki oleh iblis besar yang kuat. Basis kultivasi iblis besar ini setidaknya sama dengan kultivator pedang itu. Namun, aura iblis besar itu menghilang secepat kemunculannya. Aura itu ditekan dengan kuat oleh aura kebenaran yang kuat. Faktanya, karena itulah kultivator pedang setengah baya itu berbalik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, menyebabkan bawahannya, seniman bela diri murni bertubuh besar yang mengenakan baju zirah embun, ikut melarikan diri bersamanya. Saat melihat pria tak terawat dalam jubah biru, pikiran pertama Chen Ping'an adalah bahwa orang ini berpotensi menjadi orang yang bersembunyi di kejauhan dan membunuh iblis besar itu dalam satu serangan. Kalau tidak, dia berpotensi menjadi kultivator hebat dari suatu kekuatan tingkat sekte di sekte daun parasol. Kalau dia bukan keduanya, maka dia mungkin seorang sarjana dari Akademi Konfusianisme seperti Yao Juran. Namun, Chen Ping'an dengan cepat dibuat mempertanyakan penilaiannya sendiri karena pemilik penginapan menganggap pria itu sebagai pengganggu. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu memutar matanya ke arahnya, dan lelaki tua bungkuk itu mengabaikannya sama sekali. Memang, orang miskin yang dikenal baik oleh penginapan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membanggakan diri dan bertindak kaya dengan biaya sendiri. Rasa duka membuncah di hati lelaki itu, dan ia menatap wanita pemilik penginapan itu dengan ekspresi mabuk seraya berkata, "Jiuniang, aku tidak peduli kau janda, dan aku juga tidak peduli kau punya anak." Sungguh, Chen Ping'an menepuk dahinya. Mengabaikan identitas dan tingkat kultivasi lelaki ini dan hanya berfokus pada pengetahuannya tentang percintaan, Chen Ping'an dapat mengatakan bahwa lelaki ini bahkan lebih rendah darinya. Ia sepenuhnya pantas ditolak. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang berbicara kepada wanita seperti ini? Apakah ini seharusnya pengakuan cinta? Ia jelas-jelas sedang menusukkan pisau ke hati wanita itu. Benar saja, wanita yang tadinya bersikap dingin kepadanya itu mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya seraya melotot ke arah bajingan itu dan meludah, "Apa kau percaya padaku ketika aku berkata bahwa aku akan pergi ke kandang domba untuk mengambil seember pupuk kandang dan menuangkannya ke atas kepalamu?" Chen Ping'an melirik pemilik penginapan itu lagi. Pria berbaju biru itu berbaring di atas meja dan menggerakkan lengan dan kakinya dengan kacau, menyebabkan lengan bajunya menjadi seperti taplak meja. Ada kesedihan yang mendalam dalam suaranya saat dia meratap, "Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan, Jiuniang? Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Aku mungkin miskin, tetapi sarjana berbakat selalu dihukum dengan kehidupan yang sulit. Kalau tidak, kita tidak bisa menulis puisi indah yang diwariskan dari generasi ke generasi." Anak laki-laki muda yang lumpuh itu dengan marah meludah ke lantai dan berseru, "Puisi indah yang diwariskan dari generasi ke generasi? Omong kosong. Bahkan orang yang tidak berpendidikan sepertiku merasa jijik dengan omong kosongmu." Pria tua bungkuk itu tersedak saat mendengar ucapan pria itu juga, dan jelas bahwa dia merasakan rasa takut yang berkepanjangan saat mendengar pria itu mengklaim bahwa dia bisa menulis puisi indah untuk selamanya. Seolah tiba-tiba tercerahkan, lelaki berbaju biru itu segera duduk dan berkata kepada pemilik penginapan sambil tersenyum, "Jiuniang, mungkin kamu takut menunda masa depanku yang cerah dan cemerlang? Apakah itu sebabnya kamu tidak mau membalas perasaanku?" "Tidak apa-apa, aku tidak peduli dengan pandangan masyarakat." Wanita itu benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia memerintahkan dengan suara dingin, "Si kecil pincang, si tua bungkuk, saatnya menghunus pedangmu. Aku akan memberikan 10 tael perak kepada siapapun yang bisa membunuhnya terlebih dahulu." Pria tua bungkuk itu tidak bergerak, tetapi anak laki-laki muda yang pincang itu sudah berlari ke dapur untuk mengambil pisau. Pria berbaju biru itu berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia kemudian berbalik dan berlari menjauh, menghilang dalam kepulan asap. Chen Ping'an memutuskan untuk tidak turun ke bawah,
dan malah kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Dia mengambil gulungan gambar kedua dan meletakkannya di mejanya. Ini adalah gulungan gambar si gila bela diri Julian. Banyak orang penyendiri dan pengembara di dunia memiliki temperamen aneh yang tidak dapat dinilai melalui cara biasa. Namun, Chen Ping'an tidak ingin tahu tentang pria berbaju biru yang dengan jelas menyembunyikan kekuatannya. Seperti yang dikatakan pengasah pedang Liu Zong sebelumnya, jalan di bawah kaki sangat lebar, jadi masuk akal bagi setiap orang untuk menempuh jalan mereka sendiri. Bukannya mereka semua terjebak di jalan sempit atau jembatan papan tunggal. Pria berbaju biru yang tidak terawat dan putus asa itu tidak berjalan jauh dari penginapan. Bahkan, dia berjongkok tepat di luar pintu di samping anjing kurus kering yang tergeletak di tanah. Dia berbalik untuk melihat anjing itu, dan merasa hidupnya lebih rendah daripada anjing kurus kering ini. Emosi membuncah dalam dirinya, dan dia merasakan dorongan kuat untuk menulis puisi. Namun, setelah memeras otaknya cukup lama, lelaki berbaju biru itu masih belum juga mampu menghasilkan salah satu puisi mengesankan yang oleh anak muda lumpuh itu disebut sebagai puisi murahan. Lelaki itu menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Esai ditulis secara alami, dan puisi akan terbentuk secara organik pada saat yang tepat. Di lantai 2 penginapan, Chen Ping'an sedikit ragu apakah ia harus mengeluarkan Julian dari gulungan gambar. Alasannya adalah ia ingin tinggal di Kekaisaran Kuan Besar untuk beberapa saat lagi. Namun, Wei Xian paling-paling hanya bisa melindungi Pei Qian, jadi akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bekerja sama menghadapi musuh potensial bersama-sama. Jika ia menghadapi bahaya yang sangat besar seperti yang ia hadapi di tanah terberkati bunga teratai lagi, dikelilingi oleh musuh dari segala arah, Chen Ping'an takut ia akan membuat kesalahan di tengah semua kekacauan itu. Setelah berhasil menghidupkan Wei Xian dari gulungan gambar pertama, Chen Ping'an tidak memberikan koin hujan gandum kepada gulungan gambar lainnya. Ini bukan karena ia enggan menggunakan koin hujan gandumnya. Lagi pula, sudah sangat mengesankan bahwa Chen Ping'an tidak tertawa terkekeh-kekeh setelah menghabiskan hanya 11 koin hujan gandum untuk mendapatkan pelayanan Wei Xian, kaisar pendiri Southern Garden Nation dan pernah menjadi orang paling berkuasa di Tanah Suci Bunga Teratai, seseorang yang mampu menghadapi seluruh pasukan sendirian. Chen Ping'an tidak menetapkan ambang batasnya pada koin hujan 10 butir karena ia merasa Wei Xian hanya bernilai sebanyak ini. Sebaliknya, ia takut ditipu oleh pendeta Tao Tua yang jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang buruk selama pertemuan terakhir mereka. Sangat mungkin pendeta Tao Tua itu mencoba membuat Chen Ping'an jijik tanpa melanggar aturan, memberinya 4 gulungan gambar yang tidak mampu ia kumpulkan. Jadi, Chen Ping'an tentu saja tidak bisa mempertaruhkan semua uangnya pada gulungan gambar ini. Koin hujan butir adalah jenis mata uang abadi biasa yang paling berharga, dengan satu koin hujan butir bernilai 1 juta tael perak. Ini adalah gunung perak kecil. Setelah menaklukkan Kekaisaran Lehu dan menjadi kekaisaran yang dominan di wilayah utara benua botol harta karun timur, berapa banyak pajak yang dikumpulkan Kekaisaran Li besar setiap tahun? 60 juta tael perak. Tentu saja, ini hanya apa yang diperoleh klan Song Kekaisaran Li besar di permukaan. Chen Ping'an telah menunda untuk memberikan koin hujan gandum kepada gulungan gambar beberapa hari terakhir ini karena kata-kata tidak biasa yang diucapkan oleh pendeta Tao Muda dengan pedang emas raksasa labu pemeliharaan di punggungnya. Pendeta Tao Muda itu jelas mencoba untuk menipunya, dan kemungkinan besar jebakan itu terletak pada gulungan gambar yang berisi si gila bela diri Julian. Mungkin karena status dan wajahnya, pendeta Tao Tua itu hanya menggali lubang kecil untuk Chen Ping'an. Namun, pendeta Tao Muda itu telah melakukan segala yang dia bisa untuk menggali kawah yang besar. Chen Ping'an mengambil semua koin hujan gandumnya yang tersisa dan menumpuknya di samping tangannya. Dia kemudian mengambil 1 koin hujan gandum dan dengan lembut melemparkannya ke dalam gulungan gambar. Awan dan kabut menyebar di gulungan gambar, pemandangan yang tidak akan pernah membuat Chen Ping'an bosan. Duduk di balik tirai dapur di lantai pertama penginapan, lelaki tua bungkuk itu mengetukkan pipa rokoknya ke meja sebelum berdiri dan berjalan ke konter, melirik keluar pintu dan berkata, sarjana miskin itu bukanlah orang biasa. Pemilik penginapan itu dengan linglung menjentikan manik-manik pada sempoa sambil menjawab, kakek ketiga, sudah berapa kali Anda mengingatkan saya tentang ini? Saya tahu ini, dan saya tidak akan benar-benar membuatnya marah. Lelaki tua itu meletakkan sikunya di meja dan terus mengisap pipa rokoknya sambil berkata dengan suara serius, kamu bisa menikah lagi jika kamu benar-benar menyukainya. Aku akan mendukungmu jika ayahmu tidak setuju dengan ini. Jiu Niang menghentakkan kakinya, dengan rasa malunya berubah menjadi kemarahan saat dia berseru, omong kosong apa yang kamu lontarkan, kakek ketiga? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Bukankah dia cukup baik? Lelaki tua bungkuk itu bertanya dengan suara tenang. Meskipun kita tidak terbiasa dengan identitas dan latar belakangnya, dia adalah seorang pemuda yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Berapa banyak orang seperti itu di perbatasan Kekaisaran Kuan Besar? Mungkin penampilannya juga akan lumayan setelah dia bercukur bersih.
Jiuniang langsung mengabaikan ucapan terakhir lelaki tua bungkuk itu sambil mengangkat dagunya dan mengarahkannya ke kamar Chen Ping'an, bertanya, berapa banyak orang seperti itu, tanyamu? Kakek ketiga, apakah kau bisa melihat menembus anak muda berpakaian putih itu? Apakah kau bisa melihat menembus bawahannya? Kau tidak bisa, kan? Menghitung 1 orang di luar penginapan dan 2 orang di dalam penginapan, bukankah itu sudah menjadi 3 orang? Ada ekspresi tegas di wajah lelaki tua bungkuk itu saat dia membentak, kau malah memperlakukan niat baikku sebagai niat jahat. Sudah sepantasnya kau menjadi janda selama bertahun-tahun. Dia baru saja akan kembali ke dapur untuk memasak sesuatu untuk dirinya sendiri dan memuaskan perutnya. Jiuniang sudah terbiasa dengan sifat kakek ketiganya, jadi dia menjawab, tidak peduli apa, 3 orang di atas adalah dermawan kita, jadi jangan pergi dan meracuni makanan mereka begitu saja. Kamu menelanjangi kedua pengembara itu saat itu, dan bahkan melemparkan mereka keluar kota Fox pada malam yang sama. Mereka adalah pria normal, tetapi kamu membuat mereka menjadi begitu pemalu sehingga mereka seperti gadis muda. Bahkan, mereka hampir gantung diri karena malu. Pria tua bungkuk itu mengerutkan bibirnya dan berkata, mereka bukan orang jahat yang melakukan kejahatan ke kiri dan ke kanan, jadi mengapa aku harus menargetkan mereka dan meracuni makanan mereka? Bahkan, aku lebih takut kamu mencampur makanan anak muda itu dan melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Jiuniang berpura-pura menampar seseorang sambil meludah, anjing tidak bisa memuntahkan gading dari mulutnya. Lelaki tua bungkuk itu suka menanggapi segala sesuatu secara harfiah, jadi dia menjawab, mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengan kemakmuran di luar? Mengapa kamu tidak bertanya kepadanya apakah dia bisa meludahkan gading dari mulutnya? Aku bukan anjing, jadi tidak sepertimu, aku tidak bisa berbicara dengan kemakmuran, balas pemilik penginapan itu. Lelaki tua bungkuk itu menunjuk Jiuniang dengan pipa rokoknya dan berkata, siapapun yang menyukaimu di masa depan, aku dapat mengatakan bahwa tutup peti mati leluhur mereka pasti tidak akan mampu menahan mayat mereka. Jiuniang tidak menghiraukan ucapan menghina dari kakek ketiganya. Setelah berkelana di dunia fana dan mengelola penginapan ini selama bertahun-tahun, dia telah mendengar segala macam kata-kata kasar, membunuh, dan iri dari para pelanggannya dari seluruh dunia. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, iblis besar itu tidak dibunuh olehnya, kan? Orang tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika iblis besar itu benar-benar jenderal nomor 1 di bawah komando Dewa Air Pain Nedelaik, maka hanya makhluk abadi bumi yang cukup kuat untuk membunuh. Meskipun sarjana ceroboh ini jelas lebih kuat dari yang dia tunjukkan, dia masih belum cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu. Dia bukanlah sarjana tua yang mempelajari prinsip-prinsip mendalam di Akademi Konfusianisme. Lagi pula, orang-orang bijak Konfusianisme itu tidak akan dengan sengaja bersembunyi dan menyembunyikan prestasi mereka setelah melakukan hal seperti ini, bukan? Jiuniang berpikir keras. Akhirnya, kakek ketiga membujuknya, baiklah, izinkan aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Selain sedikit lebih miskin, sedikit lebih jelek, sedikit lebih kasar, dan sedikit lebih kekanak-kanakan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan sarjana itu yang duduk di luar. Dia pria muda dan kuat. Ekspresi Jiuniang berubah gelap. Dia menggertakkan giginya dan meludah, minggir. Pria tua bungkuk itu sama sekali tidak terpengaruh saat dia berbalik dan pergi. Wajahnya yang tua seperti kulit pohon tua yang penuh dengan simpul. Jika seekor nyamuk mencoba menggigit wajahnya, mungkin saja lelaki tua bungkuk itu akan mengerutkan kening dan meremukan nyamuk itu hingga mati. Dia menggenggam tangannya yang kapalan di belakang punggungnya, memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya dan memegang pipa rokoknya dengan tangan kanannya. Pria tua bungkuk itu tampak bergumam pada dirinya sendiri sambil berkata dengan geli, sekarang sudah musim dingin, jadi mengapa masih ada kucing yang mengeong karena kepanasan di tengah malam? Aneh sekali. Si kecil pincang bahkan bertanya kepadaku tentang ini hari ini. Jiuniang sedikit tersipu saat dia menggertakkan giginya dan mengumpat, orang tua mesum, pantas saja kau melajang seumur hidupmu. Anak laki-laki muda yang pincang itu baru saja selesai membersihkan meja dan mencuci piring, jadi setelah mendengar percakapan terakhir antara majikannya yang bungkuk dan pemilik penginapan wanita itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, pemilik penginapan, apa yang sebenarnya terjadi? Kami tidak memelihara kucing di penginapan ini, jadi mungkin itu kucing liar yang berkeliaran dari tempat lain? Aku pasti akan menghajarnya habis-habisan jika aku menemukannya. Katakanlah, kami selalu kehilangan paha ayam dan roti kukus di dapur, jadi kemungkinan besar ini adalah perbuatan kucing liar. Yakinlah, pemilik penginapan, aku pasti akan menemukan kucing liar ini dan menyeretnya keluar. Jiuniang mengambil kemoceng dari belakang meja dan mulai memukul kepala anak laki-laki muda yang pincang itu, sambil memarahi, ayo, seret dia keluar. Kau mendengarku? Pergi dan seret dia keluar. Namun, hal itu masih belum cukup untuk meredakan amarahnya, jadi dia keluar dari balik meja kasir dan mulai mengejar anak laki-laki yang pincang itu sambil memukulinya. Anak laki-laki itu berlari begitu cepat hingga dia tampak pulih secara ajaib.
Jiuniang dengan santai melemparkan kemoceng ke samping dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berjingkat-jingkat menaiki tangga dengan diam-diam. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan maju mundur, tetapi dia tidak mendengar suara apapun yang datang dari kamar-kamar. Baru kemudian dia kembali ke lantai pertama dan melamun sejenak. Dia kemudian menyingkirkan tirai dapur dan melangkah ke wilayah lelaki tua bungkuk itu. Setelah meraih sepotong dendeng seukuran telapak tangan dan sepanci kecil anggur plum hijau berusia setengah tahun, dia berjalan keluar penginapan dan melihat sarjana yang putus asa itu berjongkok di samping anjing kurus kering itu. Dia memanggil lelaki berbaju biru, dan dia melemparkan daging kering dan anggur kepadanya ketika dia menatapnya. Itu 1 tael perak yang ditambahkan ketagihanmu. Itu tidak gratis, katanya dingin. Baru ketika Jiuniang kembali ke dalam penginapan, pria berbaju biru itu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan penuh emosi, "Yang mulia, tahukah kamu apa ini? Kebaikan dari seorang wanita cantik adalah yang paling sulit diterima." Dia merobek sepotong kecil dendeng dan menawarkannya kepada Prosperity. Setelah itu dia membelai jenggotnya yang tidak terawat dan berkata, "Betapa baiknya aku akan diperlakukan jika aku mencukur habis rambutku." Chen Ping'an dengan lembut meletakkan tangannya di gulungan gambar dan melihat ke arah pintu ketika Jiuniang diam-diam berjinjit ke lantai 2. Untungnya, pemilik penginapan wanita itu tidak mengetuk dan mengganggunya. Setelah dia kembali ke bawah, Chen Ping'an terus melemparkan uang ke dalam gulungan gambar kedua. Dia melemparkan 12 koin hujan gandum ke dalam gulungan gambar itu dalam satu tarikan napas. Namun, Julian masih belum hidup dan keluar dari gulungan gambar itu. Chen Ping'an meraih labu pemeliharaan pedangnya, namun tiba-tiba teringat bahwa anggurnya sudah habis sebelum memasuki penginapan. Dia tidak punya pilihan selain meletakkannya kembali. Saat ini, hanya 6 koin hujan gandum yang tersisa di atas meja. Si gila seni bela diri Julian, berpose di gulungan gambar, tidak mau keluar. Jika demikian, berapa banyak koin hujan gandum yang harus dikeluarkan Chen Ping'an untuk 2 gulungan gambar yang tersisa? Masih ada Lu Baixiang, pendiri kekuatan iblis di Tanah Suci Bunga Teratai, dan Sui Youbian, satu-satunya wanita abadi pedang dalam sejarah Tanah Suci Bunga Teratai. Chen Ping'an mendesah sambil melirik lelaki tua yang tersenyum di gulungan gambar itu. Dia benar-benar akan mempertaruhkan seluruh kekayaannya jika dia melempar lebih banyak koin hujan gandum ke dalam gulungan gambar itu. Meskipun dia masih memiliki cukup banyak koin kepingan salju dan koin panas yang lebih rendah, bahkan, banyak, itu hanyalah sebuah angka, dan angka itu akan jauh lebih kecil setelah dikonversi menjadi koin hujan gandum. Chen Ping'an merasakan sedikit rasa tidak berdaya saat dia menggulung-gulungan gambar itu dan meletakkannya di dalam 15. Dia meninggalkan kamarnya dan turun ke bawah untuk minum, berharap untuk meredakan kekhawatirannya dan memperbaiki suasana hatinya. Dia telah menggendong Wei Xian yang mabuk ke atas, lupa mengisi labu pemeliharaan pedangnya dengan anggur. Mengaduk-aduk labu pemeliharaan pedangnya yang kosong, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dalam benaknya saat dia mengingat pendeta Tao Muda dengan labu emas raksasa di punggungnya. Pendeta Tao Muda itu telah menjelaskan kemampuan 6 labu pemelihara pedang lainnya dari pohon anggur yang ditanam oleh leluhur Dao, namun dia sengaja tidak menjelaskan kemampuannya sendiri. Mungkin kemampuannya adalah menampung anggur paling banyak? Chen Ping'an tidak tahu, tetapi dia benar. Setidaknya dia setengah benar. Labu emas pemelihara pedang yang bernama Kelimpahan memang mampu menampung anggur dalam jumlah paling banyak. Faktanya, labu itu menampung air dari Laut Timur yang digunakan dalam sebagian besar anggur. Karena kemampuan unik labu emas pemelihara pedang ini, permukaan air di Laut Timur benar-benar turun beberapa meter. Karena hal inilah seorang sarjana tua mendecak lidahnya karena heran dan berkata, "Ini hanyalah labu kecil, tetapi mampu membesarkan ratusan ribu naga banjir." Leluhur Dao benar-benar mengesankan, sangat mengesankan, dan telah mengesankan sejak lama. Tentu saja, beberapa kata terakhir dapat dianggap sebagai kata-kata sanjungan. Faktanya, mungkin juga sang bijak sarjana mengatakan ini karena dia telah merusak banyak daun teratai di dunia bunga teratai leluhur Dao saat berdiskusi tentang Dao dengannya. Terletak di benua ilahi Middle Earth, kuil Konfusianisme yang dianggap sebagai kuil kesopanan yang autentik, berisi patung-patung tanah liat yang menjulang tinggi dari banyak orang bijak yang agung. Orang bijak ini jelas tidak dapat melakukan hal seperti ini, merendahkan diri mereka hingga ke tingkat menyanjung orang lain dan bertindak tanpa malu setelah merusak harta milik orang lain. Adapun orang bijak cendekiawan yang patung dewanya telah dipindahkan dari kuil Konfusianisme, hal ini tidak dapat datang lebih alami padanya. Dia bahkan lebih mahir dalam hal ini daripada para dewa Tao di ibu kota Giok Putih. Senyum mengembang di wajah Jiuniang ketika Chen Ping'an berjalan menuruni tangga. Dia tampan, kaya, dan juga memiliki temperamen yang mengesankan. Pemilik penginapan wanita itu semakin menyukai Chen Ping'an. Chen Ping'an meminta setengah liter anggur plum hijau berusia 5 tahun, dan dia menuangkannya ke dalam labu pemeliharaan pedangnya tepat di depan Jiuniang. Namun,
Labu pemeliharaan pedang tampak seperti labu anggur merah tua bagi Jiu Niang, perhiasan murah yang telah digosok halus karena pemakaian. Jelas bahwa labu anggur ini adalah perhiasan yang dipuja setidaknya selama 2 generasi, dan itulah sebabnya ia tampak tua. Jiu Niang meletakkan pipinya di satu tangan, menoleh ke samping di kursi sehingga ia dapat memiringkan kepalanya dan melihat anak laki-laki yang tangannya sangat mantap saat menuangkan anggur. Pipinya sedikit merah, dan efek anggur dari makan siang belum hilang. Ia tersenyum dan bertanya, "Tuan muda, bukankah lebih mudah minum dari mangkuk? Setelah Anda menghabiskan anggur di labu anggur Anda, tidakkah Anda perlu mengulangi proses ini dan mengisinya lagi?" Sambil mengatakan ini, ia juga mengambil sebotol anggur dan mulai minum sendiri dengan santai. Ia juga tidak lupa mengambil 3 piring makanan ringan. Tentu saja, ia juga membawa 2 pasang sumpit. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Ini adalah batas toleransi saya terhadap anggur, jadi ketika saya menghabiskan apa yang ada di dalam labu anggur, saya tahu saya sudah cukup. Saya tidak perlu mengisinya lagi." "Ketahanan temanmu terhadap anggur sungguh sangat mengesankan," kata pemilik penginapan itu sambil terkekeh. Chen Ping'an tidak bisa menahan rasa malu. Wei Xian adalah kaisar pendiri suatu negara, jadi bagaimana mungkin dia bisa mempermalukan dirinya sendiri? Dia bertanya dengan santai, "Karena pasukan perbatasan klan Yao sangat terkenal di wilayah perbatasan, apakah kamu mengenal tokoh-tokoh perkasa yang saat ini ada di klan Yao?" Jiu Niang mengangkat alisnya dan berseru, "Oh, Tuan muda, kamu bukan mata-mata dari negara Jin Utara, kan?" Chen Ping'an menunjuk ke atas dan bertanya, "Apakah kau pernah melihat mata-mata sepertiku? Yang mengaku sebagai peminum berat sebagai teman? Dan yang bahkan membawa anak kecil?" Jiu Niang mengangguk dan mengakui, "Itu masuk akal. Bagaimana bisa ada begitu banyak perang jika semua mata-mata dari negara Jin Utara sepertimu? Dunia pasti sudah mencapai perdamaian sejak lama." Dia sedikit mabuk, dan dia gagal mengambil daging rebus setelah mengulurkan sumpitnya 2 kali. Chen Ping'an dengan lembut mendorong piring itu, dan Jiu Niang meliriknya dengan menawan. Dia memutuskan untuk meletakkan sumpitnya sebelum berkata, "Tidak ada salahnya untuk memberitahumu beberapa hal ini. Paling tidak, aku bisa membuat kalian orang selatan yang biadab memahami kekuatan pasukan perbatasan kekaisaran Kuan besar kita." Dia bersendawa, tetapi dia sama sekali tidak merasa malu. Jenderal tua Yao telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di atas kuda, dan dia adalah jenderal besar tingkat ekspedisi yang perkasa dari kekaisaran Kuan besar. Dia memiliki 3 putra dan 2 putri, dia memilikinya, bagaimanapun juga. Sayangnya, 2 putra dan 1 putrinya telah meninggal dunia. Putri bungsunya menikah dengan seseorang di ibu kota, dan dia cukup beruntung untuk menemukan seseorang yang kaya dan penuh perhatian. Mereka benar-benar pasangan yang cocok. Dia juga memiliki banyak cucu laki-laki dan perempuan, dan 2 di antaranya jelas lebih unggul dari yang lain. Cucu laki-lakinya adalah Yao Xianzi, dan kudengar dia bergabung dengan tentara saat dia baru berusia 10 tahun. Cucu perempuannya adalah Yao Lingzi, dan dia bahkan lebih mengesankan. Semua orang yang tinggal di dekat perbatasan telah mendengar tentang bakat seni bela dirinya yang luar biasa. Mengapa semua nama mereka diakhiri dengan Zi? Chen Ping'an bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena mereka termasuk generasi Zi," jawab Jiu Niang sambil tersenyum. Chen Ping'an menjadi semakin bingung, dan bertanya, "Bukankah nama generasi seharusnya berada di tengah? Mungkin adat istiadat ini sedikit berbeda di Kekaisaran Kuan besar. Bagaimana aku bisa tahu tentang aturan leluhur klan Yao yang kaya itu?" Jiu Niang mendengus menjawab, "Bukankah orang kaya diizinkan memiliki kekhasan dan keanehan mereka sendiri? Pasukan berkuda klan Yao sangat terkenal, jadi pasti banyak orang di Kekaisaran Kuan besar yang iri pada mereka, kan?" Chen Ping'an bertanya dengan sedikit menyelidik. Jiu Niang memutar matanya dan membalas, "Kau bertanya padaku? Bagaimana aku bisa tahu? Mungkin kau ingin aku bertanya pada kaisar?" Dia mulai tertawa kecil sendiri, dan tampak semakin menggoda saat melanjutkan, "Tetapi kaisar harus menyukai penampilanku dan mengundangku ke istana kekaisaran terlebih dahulu. Dia mungkin sudah cukup tua, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kaisar. Mungkin rangka tempat tidurnya juga ditempa dari emas. Mungkin dia akhirnya membicarakan sesuatu yang membuatnya merasa bahagia, jadi dia mengangkat mangkuk anggurnya dan berkata dengan keras, 'Jalan kehidupan mungkin sempit, tetapi mangkuk anggur itu pasti lebar. Aku, Jiu Niang, bersulang untukmu, Tuan muda.'" Mata Chen Ping'an berbinar, dan dia juga mengangkat mangkuk anggurnya sambil tersenyum, berkata, "Sungguh kalimat yang brilian. Aku pasti akan mengingat ini. Tetap semangat." Mereka berdua menghabiskan anggur di mangkuk mereka. Pria berbaju biru yang duduk di luar penginapan diam-diam melirik Chen Ping'an dan Jiu Niang yang sedang mengobrol hangat sambil minum anggur. Ada ekspresi cemberut di wajahnya saat dia terus menggerutu. Anjing yang patuh tidak menghalangi jalan pemiliknya. Terdengar teriakan keras saat cendekiawan yang putus asa itu ditendang ke samping dengan kejam. Satu demi satu, 3 pria dengan pedang di pinggang mereka melangkah dengan angkuh ke lantai pertama penginapan.
Pemimpinnya adalah pria kekar yang sengaja memperlihatkan sebagian dadanya yang berotot meskipun saat itu tengah musim dingin. Dia duduk di meja di sebelah kiri Chen Ping'an, dan kedua bawahannya tampak sangat akrab dengan penginapan itu saat mereka berjalan untuk mengambil beberapa anggur dan mangkuk. Mereka berdua duduk di bangku di seberang meja, langsung membuat meja menjadi penuh. Pria kekar itu menolak mangkuk putih dari bawahan mudanya, dan dia malah bersikeras mengambil mangkuk anggur yang ada di depan Jiu Niang. Dia menuangkan semangkuk anggur plum hijau untuk dirinya sendiri, menumpahkannya kemana-mana saat dia meminumnya dalam sekali teguk. Dia menyeka mulutnya sebelum tiba-tiba memegangi perutnya dengan ekspresi ketakutan. Dia menunjuk Jiu Niang dengan jarinya yang gemetar dan berkata dengan suara bergetar, "Ada yang salah dengan anggur ini. Ada racun di dalamnya." Kedua bawahan muda yang duduk di seberangnya langsung meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka, dengan wajah mereka menjadi sedikit pucat. "Ma Ping, apakah otakmu punya kotoran?" Jiu Niang membentak. "Mungkin kamu makan terlalu banyak kotoran untuk makan siang, dan ada racun di dalam kotoran itu? Dan kotoran beracun ini akhirnya merusak otakmu." Pria pembawa pedang itu terkekeh dan menghapus ekspresi ketakutan di wajahnya. Aku bercanda. Tidak perlu menyiksaku seperti ini, kan?" Kedua bawahan mudanya buru-buru minum anggur untuk menekan rasa takut mereka yang masih ada. Ma Ping melirik Chen Ping'an yang merusak pemandangan dan bertanya, "Dari mana asalmu, bocah? Tunjukkan dokumen perjalanan dan paspormu." Jiu Niang baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Chen Ping'an telah mengambil dokumennya dan meletakkannya di atas meja di depan pria pembawa pedang yang kekar itu. Pria kekar itu mengambil dokumen-dokumen itu dan memeriksa deretan perangko merah besar dan kecil yang padat. Dia mendecak lidahnya karena heran. "Wah, kamu punya banyak sekali perangko di sini. Jadi kamu benar-benar sudah bepergian sejauh ini." Chen Ping'an mengangguk sambil tersenyum. Malam mulai tiba, dan lelaki berbaju biru yang dikejar oleh anak muda lumpuh itu berhenti dan meminjam sisa-sisa cahaya yang tersisa untuk menatap jalan setapak di selatan. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan ini untuk meninju bahunya, tetapi cendekiawan yang putus asa itu hanya bergoyang sedikit dan mengabaikannya sama sekali. Anak laki-laki lumpuh itu sedikit penasaran, jadi dia mengikuti tatapan cendekiawan itu dan juga mengintip ke kejauhan. Namun, dia gagal melihat apapun, jadi dia mulai berpikir bahwa cendekiawan berbaju biru itu sengaja melakukan ini untuk mengalihkan perhatiannya. Anak laki-laki lumpuh itu baru saja akan menghukum cendekiawan berbaju biru itu dengan rentetan pukulan lagi, memukulinya sampai dia tidak berani menggoda pemilik penginapan itu lagi. Namun, jantungnya tiba-tiba tersentak, dan dia berbaring dan menempelkan telinganya ke tanah. Ekspresinya menjadi serius. Yang dia dengar adalah pasukan kavaleri, dan cukup banyak. Petugas pos dan prajurit sesekali melewati Foxtown, tetapi kota kecil itu belum pernah dikunjungi oleh pasukan kavaleri besar sebelumnya. Untuk mengagumi kemegahan pasukan berkuda klan Yao, para pemuda di kota rubah sering berkumpul bersama untuk pergi ke kota militer Zirah Gantung di kejauhan. Baru saat itulah mereka dapat mencuri pandang ke arah pasukan berkuda perkasa itu dari jauh. Zirah logam, kuda perang, busur silang, pedang. Itulah hal-hal yang paling jantan di mata para pemuda miskin dari kota rubah. Pemuda lumpuh itu tidak berbeda. Ia juga terpesona oleh hal-hal jantan itu. Hanya saja anak-anak lain tidak suka bermain dengannya. Pada saat ini, pemuda lumpuh itu menghentikan pengejarannya terhadap pria berbaju biru dan berjalan ke penginapan untuk memberitahu Jiu Niang tentang situasi tersebut. Jiu Niang menguap dan menjawab bahwa ia sudah tahu sekarang. Akan tetapi, para prajurit berkuda itu jelas tidak akan menyukai penginapannya dan kota rubah, jadi kemungkinan besar mereka berbaris sepanjang malam untuk menuju kota militer Zirah Gantung di utara. Oleh karena itu, tidak perlu ada yang memperhatikan mereka. Anak laki-laki muda yang pincang itu mengangguk tanda mengerti dan segera berlari keluar, naik ke atap penginapan dan memegang tangannya di atas matanya sambil mengintip ke kejauhan. Masih ada secercah cahaya yang tersisa, cukup bagi seseorang untuk memaksakan mata mereka dan melihat sesuatu dengan samar-samar. Anak laki-laki muda yang pincang itu ingin menyaksikan pakaian militer para prajurit kavaleri dari perbatasan itu. Dengan begitu, dia bisa membanggakan dan memamerkannya kepada anak-anak lain seusianya ketika dia pergi ke kota rubah untuk membeli minyak dan beras bagi pemilik penginapan. Dia samar-samar bisa melihat debu mengepul di kejauhan, dan suara dentuman yang dalam dan menggema di tanah juga menjadi semakin jelas. Namun, secercah cahaya terakhir tidak bertahan lama. Hal ini menyebabkan anak laki-laki muda yang pincang itu menjadi sedikit putus asa, jadi dia buru-buru turun dari atap dan berlari ke penginapan untuk bertanya kepada Jiu Niang apakah dia bisa memasang beberapa lentera. Jiu Niang melotot padanya dan bertanya, "Kau ingin menggantung lentera sepagi ini? Siapa yang akan membayar lilinnya?" Anak laki-laki muda yang pincang itu menepuk dadanya dan berkata, "Aku akan membayarnya. Jika aku tidak mampu membelinya, maka mintalah si bungkuk tua untuk membayarnya terlebih dahulu." Jiu Niang mengangguk tanda setuju. Setelah melihat ini,
Anak laki-laki muda yang pincang itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berlari untuk menggantung 2 lentera merah besar di luar penginapan. Dia baru saja akan naik ke atap lagi, tetapi dia melihat seorang prajurit kavaleri sedikit menyimpang dari jalan resmi dan diam-diam berlari kencang ke penginapan. Prajurit kavaleri itu mengenakan baju zirah yang cerah dan berwarna-warni, sangat kontras dengan baju zirah polos dan sederhana yang dikenakan oleh pasukan perbatasan klan Yao. Prajurit kavaleri itu melepas helmnya dan memegangnya di depan dadanya sebelum bertanya dengan ekspresi dingin, "Apakah Anda menjual anggur plum hijau di sini?" Bocah laki-laki muda yang pincang itu menelan ludah dan gemetar ketakutan saat dia menjawab, "Itu benar, prajurit, kami memang menjual anggur plum hijau di sini." Suara prajurit kavaleri itu terdengar serius saat ia memerintahkan, "Saya ingin pemilik penginapan mengosongkan seluruh penginapan dalam waktu 15 menit. Siapkan 5 meja makanan untuk kita, dan ingatlah untuk menyajikan anggur plum hijau terbaik. Kami akan menanggung biayanya, dan kami tidak akan membayar 1 koin tembaga pun lebih murah. Bahkan, kami akan memberi Anda hadiah besar jika anggur plum hijau itu benar-benar lezat seperti yang dikatakan rumor. Ingatlah bahwa kami akan mengirim orang untuk memeriksa kamar-kamar saat kami memasuki penginapan. Jika ada yang berani melanggar perintah kami dan tetap tinggal, maka kami akan mengeksekusi mereka tanpa ampun. Para tamu penginapan tentu saja dapat kembali setelah kami pergi." Prajurit kavaleri itu mengenakan kembali helmnya sebelum membalikkan kudanya dan berlari kencang ke kejauhan. Anak laki-laki muda yang pincang itu tampak linglung. Pria berbaju biru itu berjongkok di luar penginapan sendirian, sementara anjing kurus kering itu telah kembali ke kandangnya. Pria berbaju biru itu tidak punya tempat untuk pergi saat ini, dan setelah melihat anak laki-laki muda yang pincang itu terjebak dalam kesurupan, dia berkata untuk mengingatkan, "Cepat dan beritahu Jiuniang tentang ini. Penginapan akan ditutup jika Anda menyinggung orang-orang terhormat dari ibu kota ini." Anak laki-laki muda yang pincang itu bergegas berlari ke penginapan, tetapi dia menemukan bahwa pemilik penginapan dan lelaki tua bungkuk itu sudah duduk bersama dan mendiskusikan masalah ini. Dengan demikian, kedatangannya berarti ia bisa menjadi kambing hitam yang memberitahu para tamu di lantai atas tentang situasi terkini. Ia harus meminta mereka untuk segera meninggalkan penginapan, agar tidak terjadi pertumpahan darah dan kematian yang tidak perlu. Pemuda lumpuh itu sedikit ragu, namun Jiuniang melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia akan melunasi utangnya untuk lilin lentera. Pemuda lumpuh itu segera berlari ke atas, menuju kamar Chen Ping'an yang paling dekat. Dia menjelaskan situasinya dengan jelas kepada tamu tersebut, dan Chen Ping'an menyatakan bahwa dia tidak keberatan meninggalkan penginapan itu sebentar. Chen Ping'an juga tersenyum dan berkata bahwa dia akan memberitahu para tamu di 2 kamar sebelah, sehingga pemuda itu bisa pergi dan memberitahu tamu lainnya. Pemuda lumpuh itu mengucapkan terima kasih kepada Chen Ping'an sebelum bergegas pergi ke kamar lainnya. Setelah kembali ke kamarnya, Pei Qian menyalakan lampu minyak di mejanya dan membuka sebuah buku. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia sedang membaca. Chen Ping'an tidak mengungkap kebohongannya. Kenyataannya, Pei Qian telah berdiri di dekat dinding dan menguping Julian dan Wei Xian sepanjang waktu. Dia hanya mengambil buku dari kopernya dan berpura-pura sedang membaca setelah mendengar Chen Ping'an mengetuk pintu. Chen Ping'an menyuruhnya berkemas karena mereka harus meninggalkan penginapan untuk sementara waktu. Sementara itu, Julian telah membuka pintu kamar sebelah dan berkata kepada Chen Ping'an sambil tersenyum, "Wei Xian tertidur lagi setelah membukakan pintu untukku. Haruskah aku membangunkannya, Tuan Muda?" Julian baru saja hendak berbalik, namun Wei Xian, yang masih berbau alkohol, telah terduduk. Ia memijat dahinya dan berkata kepada Julian dan Chen Ping'an, "Aku sudah bangun sekarang." Ma Ping dan kedua bawahannya mengumpat dan bergumam pelan ketika mendengar bahwa sekelompok kavaleri lewat. Namun, mereka tetap patuh berkemas dan meninggalkan kamar mereka. Yao Lingzi, gadis muda dengan kuncir kuda, sedang menginap di kamar di ujung koridor. Dia berdiri di dekat pagar di lantai 2 sekarang, dan dia menatap pemilik penginapan di lantai pertama dan bertanya, "Apakah penginapanmu memperlakukan tamu seperti ini?" "Wah, ini benar-benar pengalaman yang membuka mataku. Ini adalah wilayah perbatasan, tetapi seseorang benar-benar berani bertindak begitu sembrono di bawah hidung pasukan berkuda klan Yao? Aku ingin melihat siapa orang-orang perkasa ini. Bagaimanapun, mereka sangat cakap sehingga mereka dapat membersihkan seluruh penginapan dengan satu perintah." Gadis muda itu meletakkan satu tangan di pagar sebelum langsung melompat turun ke lantai pertama, menyebabkan wajah Ma Ping dan kedua bawahannya berkedut. Dari mana gadis kecil yang tangguh ini berasal? Jiuniang tersenyum pahit. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Lelaki tua bungkuk itu memegang pipa rokoknya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Aku akan pergi ke sana dan membicarakan hal ini dengan pasukan berkuda. Kami menjalankan penginapan biasa di sini, jadi bagaimana kami bisa memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan kekayaan dan status mereka?" Lelaki tua bungkuk itu berjalan keluar dari penginapan, sosoknya menghilang di kegelapan malam yang tak terbatas.
Jiuniang menatap para tamu di lantai 2 dan berkata dengan nada meminta maaf, kalian semua, tinggallah di kamar sebentar. Masalah malam ini adalah kesalahan penginapan, jadi kami akan memberi kalian masing-masing sebotol anggur plum hijau berusia 5 tahun setelah semuanya selesai. Yao Lingzi melompat kembali ke lantai 2 dan melangkah ke kamarnya, membanting pintu di belakangnya. Ma Ping dan dua bawahannya juga mendengus marah saat mereka kembali ke kamar mereka sendiri. Chen Ping'an meminta Wei Xian dan Julian untuk pergi ke kamarnya sebentar terlebih dahulu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Pei Qian juga pergi ke kamarnya. Jiuniang memerintahkan anak laki-laki muda yang pincang itu untuk keluar sehingga dia bisa membawa sarjana bermarga Zhong ke penginapan. Mereka akan menawarinya kamar di lantai 2 agar dia tidak terlihat mengganggu di luar penginapan. Pria berbaju biru itu memilih kamar di lantai 2 sebelum bersandar di pagar dan melihat ke lantai pertama. Jiuniang menggoyangkan jarinya ke arahnya dan berkata, masuklah ke kamarmu. Ada sedikit kekhawatiran dalam suara lelaki itu saat dia berkata, Jiuniang, kau sangat cantik. Jadi apa yang akan kau lakukan jika para prajurit itu menjadi sensitif dan agresif setelah melihat kecantikanmu? Minum anggur akan membuat mereka menjadi lebih berani dan tidak terkendali. Jiuniang tersenyum dan menjawab, kalau begitu, itu akan memberimu kesempatan untuk memainkan peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik, bukan? Jika aku buta dan bodoh, aku bahkan mungkin menawarkan diriku kepadamu untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Pria berbaju biru itu menjabat tangannya dan berkata, orang-orang mulia tidak akan memanfaatkan orang lain. Tenang saja, Jiuniang, semua sarjana memiliki aura kebenaran dan pikiran yang penuh dengan prinsip-prinsip bijak. Selama aku berdiri di sini, para prajurit itu tidak akan bisa mengembangkan pikiran-pikiran jahat tidak peduli berapa banyak anggur yang mereka minum. Sebelum Jiuniang sempat membalas, Yao Lingzi telah membuka pintunya di ujung koridor dan menghunus pedangnya setengah dari sarungnya, menyebabkan suara logam yang tajam bergema di udara. Suaranya tegas saat dia berkata kepada pria berbaju biru itu, diam, mesum. Sangat jelas bahwa pedang gadis muda itu jauh lebih efektif daripada pukulan dan tendangan pemuda lumpuh itu. Pria berbaju biru itu segera memasuki kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi, semakin sering hal ini terjadi, semakin Yao Lingzi merasa kecewa dengan wanita di lantai bawah. Hari demi hari dan tahun demi tahun, Jiuniang minum-minum dan berinteraksi dengan pria seperti ini? Apa bedanya dia dengan wanita-wanita di rumah bordil itu? Yao Lingzi memasuki kamarnya dan menjatuhkan diri di atas meja. Rasa duka membuncah dalam dirinya, membuatnya mulai terisak-isak. Jiuniang berdiri di belakang meja kasir dan mendesah. Dia menuangkan semangkuk anggur plum hijau untuk dirinya sendiri. Terdengar bunyi dentuman keras. Jiuniang mendongak, hanya untuk melihat pria berbaju biru itu jatuh ke lantai setelah melompat turun dari lantai 2. Akan tetapi, dia bangkit dan berjalan ke meja kasir, sambil tersenyum, berkata, perlakukan saja aku sebagai akuntan di sini. Aku tidak bisa tidak merasa khawatir jika aku tinggal terlalu jauh darimu. Ada senyum lembut di wajahnya. Jiuniang terbata-bata sejenak sebelum menjawab, tapi kau sangat jelek. Aku merasa sedikit jijik jika kau terlalu dekat denganku. Pria berbaju biru itu berjongkok dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya seolah-olah dia baru saja tersambar petir. Ternyata, interaksi romantis dan pengakuan emosional yang dirinci dalam novel itu hanyalah kebohongan belaka. Semuanya sama sekali tidak berguna. Pria tua bungkuk itu masuk ke penginapan terlebih dahulu. Sekelompok orang masuk setelahnya. Mungkin mereka orang-orang yang berakal sehat, dan mereka tidak memaksa untuk membersihkan tamu-tamu di lantai 2. Mereka juga tidak menyuruh kelima meja penuh tamu masuk sekaligus. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah resmi berwarna merah terang yang dihiasi dengan gambar ular piton. Wajahnya pucat dan dicukur bersih, dan aura kewibawaan terpancar dari tubuhnya. Dua orang berdiri di belakang pria paruh baya itu. Salah satunya mengenakan baju besi perak yang dihiasi dengan pola awan. Baju besi logamnya berdenting saat dia berjalan. Yang lainnya berusia 70-an, mengenakan jubah brokat dan mengenakan topi tinggi. Dia memiliki sikap seperti makhluk transenden. 7 atau 8 orang lainnya berada lebih jauh di belakang mereka, dan orang-orang ini kemungkinan besar adalah orang kepercayaan dan bawahan terpercaya mereka. Pria paruh baya dengan pakaian resmi duduk di meja bersama pria berbaju besi perak dan pria berjubah brokat. Berdiri di antara sekelompok bawahan terpercaya, seorang pria muda dengan liontin giok tergantung di pinggangnya tersenyum ketika dia melihat Jiuniang. Sebanyak 700 hingga 800 kavaleri elit ditempatkan di luar penginapan, dan selusin kereta tambahan, dengan masing-masing menahan seorang tahanan dan 2 penjaga. Tanpa kecuali, para penjaga semuanya adalah pemurni Qi tingkat 5 menengah dari Kekaisaran Kuan Besar. Pria tua bungkuk itu mengerutkan kening. Dia tidak membayangkan bahwa itu adalah orang-orang ini. Para tamu ini tidak memberikan muka kepada kakek tua bungkuk itu, melainkan kepada klan Yao.
Akan tetapi, wajah Jenderal Besar Yao dan 80.000 pasukan berkuda klan Yao hanya cukup untuk membuat para tamu ini berpindah dari 5 meja menjadi 3 meja. Mengapa mereka tidak bersikeras untuk membersihkan para tamu di lantai 2? Ini karena salah satu bawahan muda dengan santai menyebutkan bahwa akan lebih ramai jika ada lebih banyak orang saat mereka minum. Setelah mendengar ini, pria paruh baya yang mendominasi dengan pakaian resmi berwarna merah cerah itu terkekeh dan mengangguk setuju. Jenderal berbaju besi perak itu menatap Jiu Niang dan memerintahkan, bawakan kami anggur plum hijau terlebih dahulu. Dan pastikan makanan kami juga cepat datang. Pria tua bungkuk itu menyingkirkan tirai di ambang pintu dan memasuki dapur untuk memasak. Anak laki-laki muda yang pincang itu mulai membawa anggur ke 3 meja. Suasana yang berat menyelimuti lantai pertama penginapan itu. Hampir tidak ada suara kecuali suara anggur yang dituangkan ke dalam mangkuk. Seseorang tiba-tiba mengangkat tangan dan melambaikan tangan ke arah Jiu Niang, sambil berkata sambil tersenyum, "Pemilik penginapan, bisakah Anda menuangkan anggur untuk saudara-saudara kita? Kudengar anggur plum hijau ini dibuat sendiri oleh Anda mengikuti resep leluhur yang Anda warisi. Kalau begitu, sudah sepantasnya Anda menuangkan anggur dan menyajikannya untuk kami." Para bawahan di meja itu tidak lagi merasa ragu dan khawatir ketika mendengar pemuda itu mengatakan ini. Mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Jiu Niang meraih sebotol anggur dan tersenyum saat berjalan mendekat. Namun, entah mengapa, dia langsung menegang ketika menatap tatapan bawahan muda itu. Dia telah membuka penginapan ini selama bertahun-tahun, dan telah melihat semua jenis orang dari dunia kultivasi. Tidak hanya itu, dia juga telah melihat cukup banyak dewa dan pemurni ki dari pegunungan. Meski begitu, dia masih merasakan sedikit rasa takut saat bertatapan dengan bawahan muda itu. Seolah-olah dia adalah manusia biasa yang bertemu hantu di malam hari. Rasa tidak berdaya membuncah dari lubuk hatinya. Pria berbaju biru itu tiba-tiba menyeret Jiu Niang ke belakangnya dan berkata sambil tertawa keras, "Jiu Niang sedang tidak enak badan hari ini, jadi bagaimana kalau aku, akuntan penginapan ini, menuangkan anggur untuk para tamu terhormat?" Apa kata semua orang? Seolah-olah mendengar lelucon paling lucu di dunia, bawahan muda itu melihat sekeliling penginapan dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, saudara-saudara?" Semua orang tentu saja berkata tidak. Bawahan muda itu menatap pria berbaju biru itu dan berkata dengan geli, "Semua orang berkata tidak, jadi apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita tetap pada rencana semula dan meminta pemilik penginapan untuk menuangkan anggur sendiri? Itu hanya menuangkan anggur, bukan seperti kita meminta Jiu Niang untuk mengenakan baju zirah dan pergi ke garis depan, kan?" Kasim yang berpakaian resmi berwarna merah terang itu menutup telinga terhadap keributan itu. Dewa tua yang mengenakan topi tinggi itu tersenyum tipis. Gadis muda itu, Yao Lingzi, membuka pintunya dan berteriak dengan ekspresi marah, "Ini tidak akan berhasil." Bawahan muda itu berdiri, menjadikannya pusat perhatian semua orang di lantai bawah. Dia mendongak dan bertanya sambil tersenyum, "Dan mengapa begitu?" Yao Lingzi merasa sedikit tidak nyaman hanya dengan melihat orang ini. Dia secara naluriah meletakkan tangannya di gagang pedangnya, dan dia dengan gegabah menjawab, "Karena ini adalah wilayah klan Yao." Yao Lingzi tidak menyadari niat membunuh yang muncul di hati semua bawahannya saat dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Hal ini khususnya terjadi pada sang jenderal berbaju zirah perak yang duduk di samping Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah terang dan sang dewa tua yang mengenakan topi tinggi. Ia sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Bawahan muda itu menjulurkan lehernya dan menatap ke lantai 2, namun seolah-olah ia juga memperhatikan dengan saksama semua yang terjadi di lantai pertama. Ia mengangkat tangan dan memberi isyarat agar semua orang tenang dan tidak bertindak gegabah. Ia kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Tetapi seluruh kekaisaran Kuan Agung adalah wilayah keluargaku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin klan Yao ingin melancarkan pemberontakan?" Jiu Niang memegang teko anggur dan berjalan keluar dari balik meja kasir, menoleh ke gadis muda itu terlebih dahulu dan memerintahkan, "Kembali ke kamarmu, Lingzi." Ia kemudian membungkuk kepada bawahan muda itu dan berkata, "Aku akan segera menuangkan anggur untukmu, Tuan Muda." Senyum tersungging di sudut bibir bawahan muda itu saat ia menatap wajah Jiu Niang. Ia menunjuk ke arah gadis muda di lantai atas dan berkata, "Mengapa kalian berdua tidak, ibu dan anak, melayaniku bersama-sama?" Wajah Jiu Niang langsung menjadi sepucat kertas. Namun, pintu di lantai atas tiba-tiba terbuka, dan seorang anak laki-laki berjubah putih berjalan keluar dan berkata, "Aku tidak suka ide itu." Bawahan muda itu menatap orang yang usil itu dan bertanya dengan senyum geli, "Dan menurutmu siapa dirimu, bawang merah kecil?" Kali ini, seseorang dari lantai pertama yang menjawab pertanyaan ini untuk Chen Ping'an, membalas, "Dan menurutmu siapa dirimu, bawang merah kecil?" Itu adalah sarjana yang putus asa dengan warna biru langit bermarga Zhong. Bawahan muda itu mendesah sedih dan meratap, "Wah, satu demi satu, semua orang mencoba melawan keinginanku malam ini.
Sebuah penginapan yang tidak mau mengusir tamunya, seorang pemilik penginapan yang tidak mau menyajikan anggur, seorang gadis muda dari klan Yao yang berbicara kurang ajar, orang luar yang mengira dirinya seorang dewa pedang hanya karena ia mengenakan jubah putih, dan seorang sarjana yang mengira dirinya seorang bijak Konfusianisme hanya karena ia mengenakan jubah biru. Tiba-tiba dia melirik Jiuniang sebelum melirik Yao Lingzi, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kalian berdua bisa mencoba menyelamatkan klan Yao malam ini. Jika kalian memuaskanku dan membuatku dalam suasana hati yang baik, mungkin aku bisa membantu kalian menyelamatkan klan Yao dari ambang kematian." Jiuniang menarik napas dalam-dalam. Seolah sudah memutuskan, dia menoleh ke cendekiawan berbaju biru dan berkata, "Zhong Kui, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu kau punya beberapa keterampilan, jadi pergilah jika kau bisa sebentar lagi. Jangan khawatirkan kami." Dia kemudian menatap Chen Ping'an, dan baru saja akan mengatakan sesuatu kepada anak muda itu. Namun, Chen Ping'an sudah tersenyum dan berkata, "Pemilik penginapan, apa yang kau katakan padaku sebelumnya?" Jiuniang sedikit bingung, dan ini membuatnya terdiam sejenak. "Jalan kehidupan mungkin sempit, tetapi mangkuk anggur pasti lebar," gumam Chen Ping'an pada dirinya sendiri. Jalannya sempit, jadi dia bertemu dengan klan Yao yang berafiliasi dengan daun belalang itu. Jalannya sempit, jadi dia bertemu dengan orang-orang yang bertindak sembrono dan ingin memutuskan jalan orang lain. Namun, ini tidak menjadi masalah karena anggur prem hijau di sini lezat. "Aku perlu merepotkan kalian berempat hari ini," kata Chen Ping'an dengan suara lembut. Di bawah tatapan waspada semua orang, 4 orang berjalan keluar dari ruangan di belakang anak laki-laki berpakaian putih itu. Wei Xian, kaisar pendiri Southern Garden Nation, berjalan keluar terlebih dahulu, dan ada ekspresi tegas di wajahnya saat dia berkata, "Tidak perlu bersikap sopan." Maniak seni bela diri Julian berjalan keluar berikutnya, dan lelaki tua bungkuk itu berdiri di sisi lain Chen Ping'an dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. "Tidak perlu mengatakan itu, Tuan Muda," lelaki tua itu terkekeh. Seorang wanita cantik jelita berdiri di samping Wei Xian dengan Deep Infatuation yang terikat di punggungnya. Dia tidak lain adalah Sui Youbian, wanita abadi pedang dari tanah suci bunga teratai. Dia tampak dingin dan acuh tak acuh saat berkata, "Terima kasih telah meminjamkan pedang ini kepadaku, Tuan Muda." Terakhir, ada Lu Baixiang, pendiri kekuatan iblis tanah suci bunga teratai yang tinggi dan tegap. Dia berdiri di samping Julian, dan tangannya bertumpu pada gagang pedangnya yang ujungnya menancap ke lantai. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Muda, pedang ini cukup mengesankan. Namanya, Halting Snow, juga cukup bagus." Di bagian paling akhir, sebuah suara lembut dan lemah terdengar dan bertanya, "Bagaimana denganku, Ayah? Kembalilah ke kamarmu dan teruslah membaca." Chen Ping'an menjawab dengan sedikit tidak berdaya. "Oh, baiklah kalau begitu." Gadis kecil kurus itu menutup pintunya dan mulai membaca dengan keras, menyebabkan prinsip-prinsip bijak dalam buku itu bergema di seluruh penginapan. Sarjana di lantai pertama mendengarkan bacaan keras sarjana kecil di lantai kedua. Selain sarjana kecil yang membacakan bacaan, ada juga Chen Ping'an, Wei Xian, Julian, Sui Youbian, dan Lu Baixiang.